si sepolo Nanulihan sa tabesinanu Somanwag kenyara paamu Pagubah ubelegan Nia onyok datang masih so abadu dumaharan amai dolan inanda ugan sange bason rarogan no arang menuraya karena masih no ulang mafana usawabanu masana bawakan ilatang babanu maawi Malegi raya Madu Maharagu Kaneliakana Umasyagu Hias pulau yang ku cinta Mana tempatku dilahirkan Mampu jauh di rantau orang Namun kau tetap ku kenangkan Pulauku, hiasku Sawah ladang luas menghijau Pohon hiu sepanjang pantai Menambah Halo, selamat malam saudara-saudari. Wawai tafifu yahohu. Pada malam hari ini kita sudah melihat video yang viral dari TikTok, Facebook, dan media YouTube. Pada malam hari ini saya tidak akan menampilkan video itu karena saya kira video itu adalah video orang yang kurang ajar. Sehingga saya tidak tampilkan untuk kita lihat. Tetapi saya hanya menampilkan tanggapan, ya, tanggapan dari saya sebagai salah seorang putra Nias yang sangat mencintai budaya Nias dan
di perantauan yang sudah cukup lama ini, saya melihat dan mendengar bahwa ucapan-ucapan yang sama itu justru seharusnya bukan hanya 1-2 orang yang ditangkap. Seharusnya ada 100 orang kali, bahkan mungkin 1.000 orang yang mengatakan, mengutarakan omongan-omongan dongeng-dongeng kosong itu. Maka pada kesempatan ini, saya coba memberitahu sebagai seorang yang ya tidak ada apa-apanya lah saya inilah ya, dibanding tokoh-tokoh Nias yang saya lihat juga sebagian sudah membuat pernyataan soal ini. Tetapi pada malam hari ini saya menyampaikan bahwa siapapun juga tidak akan senang kalau mendengar penghinaan terhadap sukunya. Lawal bagamay dola kheda, ya, akamate daripada ailah, ya, lebih baik mati daripada menanggung malu. Apa konotasi positif di situ? Konotasi positif adalah ketika kita memang dihina, jangan diam-diam saja. Saya merasakan tokoh-tokoh yang luar biasa dari Nias ini, banyak sekali yang terdiam dan tidak ada suaranya sama sekali. Saya, anak yang lahir baru kemarin sore, itu saya merasa sedih. Terlihat sekali di antara kita itu, ya bukan saya katakan tidak ada persatuan, tapi ada persatuan, tetapi saya lihat ya kalau kepentingan pribadi kayaknya lebih banyak gerakannya daripada kepentingan bersama. Ini prolog saya ini hanya untuk menggugah hati bapak-bapak, ibu, ya, yang mempunyai ya yang lebih pintar dari saya lah ya. Karena saya melihat ya tadi saya baru telepon juga Ketua Pemuda Katolik Gunung Sitoli. Tadi saya baru telepon Bang Richard Telambanua. Saya berbicara soal kejadian ini. Ya. Kemudian beliau berkata bahwa pernah ada seminar, bro, katanya. Pernah ada seminar mengenai ini di tahun 2017 ya. Beliau menyampaikan itu dan saya coba menggali apa yang dibahas saat itu. Ternyata dari kejadian yang kita lihat itu ternyata bukan hanya sekali 2 kali penghinaan itu terjadi. Apa sih sebenarnya sumber dari omongan ini? Kenapa kok mendarah daging di otak orang yang kurang waras-waras itu? Kenapa ya? Saya sebagai orang bodoh ini, saya mencari tahu, kenapa ya? Ini dari mana sumbernya? Dari orangnya sendirikah? Dari orang lainkah? Dari tulisankah? Atau dari mana? Pernahkah tokoh Nias mencari tahu sumber itu? Ya. Contoh, saya kasih contoh. Ini bukan berarti rasis ya. Tapi ini saya meneliti ketika saya menulis buku yang tadi di awal saya tampilkan. Meskipun masih banyak juga yang mengkritisi saya soal penulisan buku itu. Saya sedih sekali. Bukannya didukung, dikritisi habis-habisan sampai saya dikatakan sebagai binatang. Saya hanya berkata begini, saudaraku, kita orang-orang Nias itu kurang literasi. Maka dari itu, kita harus menggali ini, sumbernya dari mana sih sebenarnya? Adakah tulisan orang lain sehingga penghinaan ini sudah mendarah daging begitu lama? Adakah orang Nias zaman dulu benar melakukan itu atau tidak? Adakah tokoh kita yang meneliti itu? Pertanyaannya, adakah? Kenapa tidak diteliti? Padahal itu sudah sepanjang masa loh. Dituduhkan hal yang sama loh. Saya sedih sekali ketika ketemu teman-temanku anak muda bertanya, "Bang, itu kok ada cerita seperti itu budaya kita?" Loh saya ini kan tahun 90-an lahirnya. Bagaimana saya jawabnya? Bagaimana saya jawabnya? Ini saya mengetuk hati tokoh-tokoh Nias itu yang pintar-pintar itu loh. Daripada kau sibuk itu apa yang tidak penting-penting banget itu.
Kenapa tidak diteliti gitu? Ini bukunya di mana ditulis ini? Ya, siapa yang pertama kali mengutarakan ini? Tapi saudaraku, dari penelitian kecil-kecil saya sebagai orang yang lahir kemarin sore, saya menemukan beberapa tulisan, ya. Ternyata memang dari dulu penghinaan terhadap Nias itu sudah ada. Bahkan ada buku yang menulis bahwa kita ini keturunan anjing. Coba Anda bayangkan. Ada buku yang menulis kita ini keturunan anjing. Kalau tidak percaya, nanti kontak saya. Saya beritahu Anda. Tapi kita orang Nias itu tidak ada sedikit pun tokoh-tokoh itu meneliti pernyataan-pernyataan yang menghina kita itu loh. Padahal ada budayawan, ya, ada budayawan. Wah, tokoh luar biasa. Ada wartawan, ya, ada ya berbagai macam lah. Kenapa tidak ada kita mencoba meneliti? Teliti ini dari sumber mana? Kalau dikatakan hal itu secara ilmiah dalam bentuk tulisan buku, ya jangan buat dalam ucapan-ucapan, buat buku yang sama. Lawan. Di kita, mohon maaf, literasi masih sedikit. Ini hanya pengantar ini, saya sedih. Sedihnya itu kompleks ini. Bisa dikatakan sekaligus curhat. Ya. Kompleks. Kenapa? Kita itu minim literasinya. Minim penelitiannya soal tuduhan-tuduhan orang terhadap kita. Sampai-sampai teman-temanku yang berbeda suku itu banyak yang bertanya soal ini. Karena pernah menulis buku, saya tinggal kasih bukunya. Saya kasih bukunya. Walaupun buku itu pun masih lemah, saudaraku. Masih lemah. Ya, apalagi dirintangin dengan tuduhan-tuduhan dari saudaraku yang sesama Nias juga. Saya dituduh menghina salah satu kelompok dalam buku itu karena ada amaidola yang menghina, menurut mereka menghina salah satu kampung. Tapi kenapa tidak ada satupun kita mendukung apapun yang dibuat oleh kelompok Nias ini untuk mengangkat budaya kita? Sedih rasanya, sedih. Saya sedih. Ya. Saya mungkin bukan tokoh di antara saudara-saudaraku yang hebat-hebat itu. Saya itu orang yang tidak berguna di kota metropolitan ini. Saya beritahu aja. Ya. Tapi saudara-saudaraku, mudah-mudahan yang mendengarkan ini terketuk hatinya untuk berpikir seperti tadi itu. Nah, sekarang pertanyaannya, masuk kepada topik. Bagaimana kita menanggapi? Terima kasih Pak Antiochia Channel, GKP. Ya, terima kasih Pak Pendeta sudah hadir untuk memberikan suatu dukungan. Ya, Pak Pendeta mengatakan, saudara-saudaraku nanti juga saya izinkan untuk bergabung. Tadi saya lihat ada yang ingin bergabung, cuman saya belum mengangkat. Nanti saya angkat. Bahkan kalau ada tokoh Nias yang bicara boleh juga. Saya sangat senang kalau ada, termasuk bapak-bapak pendeta, pastor, siapapun. Di sini tidak ada kepentingan apapun. Saya bukan tokoh politik. Ya, kalau nanti suatu saat jadi tokoh politik ya puji Tuhan. Ini tidak ada tujuannya supaya nanti kamu pilih saya di tahun 2024. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Nias semua keberatan dengan pernyataan Kodra Sinaga, bukan hanya sebagian, semua. Betul Pak Pendeta, terima kasih. Kemudian jangan percaya kalau hoax, buktikan mana bukunya. Ya, begitu Pak Pendeta, tadi saya juga mengatakan di awal. Oke, ada yang bergabung, mungkin nanti lebih berdialog ya. Halo, selamat malam Pak. Selamat malam Pak Ardi. Shalom, selamat malam. Shalom. Malam. Yahubu Pak, Yahubu Pak. Yahubu, saya Ardi dari Batam. Ardi dari Batam. Terima kasih Pak Ardi. Oke Pak Ardi, kita topiknya ini Pak Ardi. Mohon maaf nih Pak Ardi, saya tidak bermaksud bertanya suku ya. Bapak dari Nias atau dari mana Pak? Madogea. Madogea. Oh, Yahubu Madoe.
Oke, Yahoo. saya juga Gea dari Nias Utara. Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Ardi. Mungkin memberi komentar dulu Pak. Silakan Pak. Saya persilakan terkait kejadian ini Pak. Sangat-sangat disayangkan sekali ya mengenai saudara kita yang sudah melontarkan dengan unsur hinaan yang kalau dilihat dari semua bicaranya memang ada akar pahit dari oknum. Tapi sasarannya akibat dari sakit hatinya kepada oknum karena dilihat dari suku Nias, maka beliau sasarannya jadi budaya suku Nias. Jadi sangat-sangat disayangkan. Saya menikah kepada yang bukan suku Nias dan tidak pernah, bahkan sampai saat inilah, bahkan dari orang Tuhan pun belum pernah saya dengar perkataan-perkataan yang cerita masalah apa yang pernah saudara kita yang sudah lontarkan mengenai hinaan untuk orang kita Nias ini. Jadi kita pantau aja dulu, ada beberapa daerah yang sudah melaporkan. Kita pantau dan kita doakan supaya beliau itu bertobat. Itu aja sih dari saya. Terima kasih Pak Ardi. Baik, ya itulah saya sangat sesak napas saya melihat video itu ketika saya buka TikTok. Kebetulan saya aktif di TikTok juga. Saya lihat di situ begitu aktif juga pemuda-pemudi Nias dan mereka tonton bersama-sama. Makanya tadi di awal saya katakan saya tidak akan sebarkan video itu melalui live ini karena saya kira itu adalah video orang yang kurang waras. Ya. Betul. Betul ya Pak Ardi ya. Memang beberapa tokoh dari Nias sudah ada yang melaporkan. Tetapi permasalahannya adalah apakah Polri atau Polres di tempat tertentu di mana dilaporkan itu apakah mereka menanggapi atau tidak? Atau tidak? Saya potong dulu sebentar. Silakan Pak Ardi. Melihat dari singgungan beliau, oknum ini kan dia singgung beberapa oknum nama orang, dan dia singgung juga perkumpulan himni. Ya. Nah, maka dengan itu di daerah-daerah ini kita kan ada perwakilan himni. Nah, di bawah himni ada yang namanya STM, Mado, atau dari LSM, dari kumpulan-kumpulan itu juga bisa atensinya melapor. Kalau saya lihat dari Batam, kita juga beberapa, kebetulan saya Ketua Madogie Kota Batam, juga kita surati himni bahwa ini harus dituntaskan. Pernah dulu ada seorang perempuan yang melontarkan di FB, kalau nggak salah, dia tulis seperti itu. Tapi dia cepat minta maaf, dia juga cepat menyelesaikan bahwa itu karena ada akar pahitnya kepada seseorang, jadi mungkin hanya ngarang cerita begitu saja. Nah, untuk ini dari utusan kita juga dari Batam ada Pala Ture langsung ke Mabes Polri bersama teman-teman supaya kalau Mabes Polri kan langsung dia. Ya. Iya, itu sih dari saya. Ya, mudah-mudahan karena saya dengar orang yang kurang waras ini berada di luar negeri, mudah-mudahan segera digerakkan Interpolnya untuk menangkap orang ini. Karena sebelum ya, kalau tidak ditindak, ya mohon maaf saja. Ya, kalau kita orang-orang ini yang sudah merasa tersakiti dengan pernyataan ini, kalau kita melakukan sesuatu, baik itu yang kelihatan dan juga tidak kelihatan, ya. Betul. Nah,
sebelum kita bertindak seperti itu, kami mohon dari ya, entah itu dari Polri, dari manapun diberikan atau dilayangkan surat-surat itu supaya segera diproses. Jangan ditunggu lama-lama. Karena kalau ditunggu lama-lama berarti di sana kita bisa melihat tidak ada keadilan di sana. Ya. Iya, Nah, betul sekali. betul Pak Ardi. Menurut Pak Ardi ini, dari cerita-cerita ini Pak Ardi, saya itu anak kemarin sore Pak Ardi, saya itu kadang-kadang bingung. Kadang-kadang bingung saya ini. Cerita ini sebenarnya dari mana ya? Kok bisa sampai mendarah daging? Mohon maaf, ini bukan saya mengatakan seluruhnya mereka mengatakan itu, tapi saya bisa mengatakan mungkin 40% atau berapa persen gitu ada cerita itu di benak mereka itu. Dari mana ya Pak ya? Kalau menurut dari cerita ya kata orang, Hmm, dan sampai saat ini juga belum pernah ada bukti. hmm, Nah, itu kan kata orang. Kalau hanya menurut cerita, saya tidak pernah membenarkan. Karena hmm, saya menikah dengan orang luar dan tidak pernah itu terjadi. Dan tidak pernah istri saya itu keperawanannya ke orang tua saya. hmm, Itu tidak ada kan pernah. Itu kalau ada orang yang pernah cerita, saya pikir dia harus belajar. Itu kan budaya. Itu sama artinya itu binatang loh. hmm, Makanya kita tidak membenarkan. Kita tersinggung kalau kita dibuat, apalagi membawa. Hanya gara-gara tersinggung karena oknum seseorang, jadi dia bawa nama suku Nias. Ah, itu yang berbahaya. Baik kepada kita pun, orang kita Nias, jangan kalau kita kepahitan dengan seseorang, ialah layani seseorang itu. Jangan sangkut pautkan budayanya, sukunya. Nah, itu yang berbahaya. Jadi saya pikir ini harus dijelaskan oleh para tokoh-tokoh nanti, dan ada banyak juga saya lihat dari WA Group yang sudah melayangkan surat, yang sudah bahkan istri-istri yang bukan orang Nias ini ya, istri hmm, yang menikah orang Batak, yang memberikan sesuatu bahwa itu tidak benar. hmm, Makanya saya bilang kalau hanya menurut cerita kita berpatokan, saya tidak membenarkan. hmm, Nah, jadi kalau dia bercerita seperti itu, mungkin pernah kita dengar-dengar, kita nggak percaya. Ada nggak orang seperti itu? Kalau kita tarik dalam suku kita, ada nggak suku kita budaya seperti itu? Kan hmm. nggak ada kan? Tidak ada. Karena budaya kita, suku Nias itu kita junjung loh. Sampai hari ini. Betul. Bahkan kalau dibilang perempuan orang kita itu pun selalu dijunjung loh. Sebelum menikah, tunangan saja nggak boleh melihat. Nggak boleh ketemu. Hmm, Apalagi yang namanya, waduh, ini yang berbahaya. Makanya mungkin juga dia pernah dengar. Dan itu hanya cerita. hmm, Jadi karena kepahitan, makanya kita harus hati-hati berbicara baik di media sosial ini. Karena hmm, ya seperti artikel mengatakan, mulut kita jadi harimaunya. hmm, Nah, kita lihat dengan saudara kita ini yang sudah melontarkan hinaan bagi suku Nias. Saya percaya hmm, kalau dia tidak sadar atau yang namanya tidak sudah mabuk atau orang gila kalau dibilang, ya kata kasarnya nggak tahu adat. hmm, Ya, karena sempat dia lontarkan seperti itu. Bahkan dia bawa nama wali kota, dia bawa nama menteri, dia bawa nama himni. Padahal hmm, dia kepahitan kepada seseorang. hmm, Nah, itu yang perlu kita lihat seluk-beluknya. Kalau dia kepahitan seseorang, sakit hati kepada anaknya Pak Nyason atau contohnya, ya sama beliau lah, jangan disangkut pautkan suku Nias atau budaya Nias. hmm.
Begitu. Baik. Terima kasih Pak Ardi atas statementnya. Kita sapa dulu Pak Pendeta Agus Lase dari Bogor. Halo Pak Pendeta, Shalom, Yahobu. Shalom, shalom. Yahobu Pak. Yahobu Batam, Yahobu. Yahobu palase. Yahobu le. Ya, itu dan bikin noba dana dosa mengenai video viral dana ya. Jadi, fauda degu baniwa hanya betul megi Batam, Gia ya. Pagi ya, bahwa akar pahit yang menyebabkan ini semua adalah akar pahit dan dilakukan oleh oknum sendiri. Memang dulu saya Bajinur Malu Bamedan tinggal sekolah trauma ke Bengino Bamedan tahun walung flasiwa ya. Walung flasiwa irugi telufakir trauma Bamedan memang sering sosok cerita-cerita daun, tetapi lebih bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ada mana begini mengenai dana, tiba langsung muncul kita tanggapi yuk bagi nomor daun. Jadi kan aib dah nabah li dan ini mana aib si dunia. Jadi aib dah tengah belum benar. Jadi seakan-akan hanya untuk enak terhina. Nah, jadi menurut ya bakal bahal dana bagaimana dana bagi ya asapa tekat harus dipertanggungjawabkan. Ya, atau tak dorong dia dana aparat hukum ina tolak lah tangkap wani hadau. Hebat Inggris so ya terserah. Jadi hewai secara imanda ya tak ampuni, tapi ya tetap konsekuensi dan ni temania dilakukannya gulidano ya harus diterima. Jangan bebas semangat bermenot ampunnya menambah harus semangat tidak. Nah, niwa megeno bang bahwa so berbeda tengah gini tidak yotari berotas. Dari dulu mereka lontarkan sebuah cerita bohong ini. Nah, da anak edito balita tanggapi hanang usuran megeno bahwa somana bukti mena so bukunya ni atur mereka ataupun itu sola meroi adalah foto sumbernya ya sebuah bukti yang bisa kita bawa ke ranah yang mana lah apakah ranah sosial ranah hukum. Nah jadi menurut ya bakal badana atau megeno terjadi bah Dino meke manguma pertama bahwa dana harus bergerak toko-toko lah sebisa tolang link untuk bisa memberikan pernyataan sikap ya memberikan pernyataan sikap bagi mana dana. Jadi sebenarnya untuk kan keluarga aku kan ya patah FOMO ku kan berubah. Jadi gimana pun lalu hadui adalah foto ya bro. Namun umpamanya mau kesaksian, ya mungkin semane goi ira televisi ira augura matuagu, pasti ya ira kan lah tanggapi gimana dah. Jadi menurut ya mudah-mudahan lah cepat selesai dana dan warning gihir baniha besok tanggapan menurut ya haya ira besok tanggapan dau cerita dana udah gimana ya sore ke gua Sogele mah sogele. Jadi memang atuh niwa Pak Pendeta mege no arasa EBD di simanida tapi memang buku nia adre leni sederhagu ge buku nia ge ama. Tapi nah buku simane yang mengatakan niha kedadaa ya ono nasu lawa ya
itu kan penulisnya kan dari apa namanya, dari zaman Belanda itu ditulis. Ada orang-orang dari, ya saya sih tidak sebutkan di sini, nanti saya kena ini lagi ya. Tapi itu ada bukunya kalau itu. Nah, mungkin nanti ini bisa dijadikan bahan juga untuk kita bisa meneliti buku itu. Ya, mungkin bisa dicari ada itu apa penghinaan yang menyebut kita ini ononasu ya. Terkait penghinaan si maneda ba nirongo gubaniha, tapi ini beberapa tokoh saja yang saya dengar. Ini kan pernyataan-pernyataan seperti ini saya pakai bahasa Indonesia saja supaya nanti yang mendengar juga bisa menjadi apa namanya, menjadi pelajaran. Ini kan sebenarnya suatu trik ya, suatu trik bahwa kita ini seolah-olah rendah sekali karena kita ini kan selalu mengatakan kita ononiha. Kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia kan anak manusia, anak orang bukan anak yang lain. Itu juga antitesisnya dengan mereka menulis buku itu. Yang tadi yang mengatakan ya ono stohede megere ke Pak Ardi sisa Batam. Kemudian kan mereka tuduh beberapa macam tuduhan yang terkait pernikahan suku Nias ini kan, ini bisa kita katakan, waduh, ini sudah mungkin dari zaman nenek moyang kita kali sudah ada pernyataan ini. Saya kurang tahu karena beberapa orang, hampir banyak orang saya temukan selalu itu yang ditanyakan. Misalnya di Banahalewagu, Dalfa niha morbakira, lasofu kegu, lawa kegu, madre bagai bolo dedo he, masofu kegu dawa, hades itu hudau, ama matua maza zangayane mana mangowalu daga kemi, wahile, hiu mirongo dau. Banahayane padahal rawe gudaa, no agalawa sekolah, tapi sokera dau, heran dau. Hizola romo daba suamo, waga tua saira, tapi saya pikir ini literasi ini mereka turunkan turun temurun ini. Mereka ceritakan, sebarkan. Bagaimana ya menurut Pak Pendeta dan Pak Ardi ini untuk memotong ini cerita hoax ini yang terus disebarkan terus menerus, nggak ada putus-putusnya ini. Karena saya lihat dari yang paling tua sampai yang terkecil selalu begitu, dan itu membuat kita itu apa ya, banahagu abu halewe apa ya, sonawe gunia hake da moroba niasui iwa hegu iwa ba nami do maner ba nahian ya halewe ni hadaba ila fawaiwai banabunia sama sa iwa si maneda ba ngobalu ba kerasi sab ai fada abunia si sama sa sohede da ba ifatuna kana begu iwa ni hada sisa iwa si maneda na ngobalu ba kemi iwa begu na mohede ba bagu ba lesa leulah desa lua na ba bagu mohede mana begu. Jadi ini bagaimana ya benang kusut ini bisa hilang begitu kira-kira menurut Pak Ardi atau Pak Pendeta, padahal kan seminar-seminar sudah banyak dilakukan soal ini, termasuk 2017 dengan Ibu Niru Anita Sinaga yang memberi kesaksian. Gimana menurut Pak Pendeta dulu nih? Silakan Pak Pendeta. Ya, jadi mudah-mudahan ya ini menjadi sebuah apa namanya, obat ya, sebuah treatment kepada semua mereka yang selalu beranggapan begitu selama ini. Jadi tertangkap dulu, ini si Kodrat Sinaga tangkap dulu ya, kalau udah itu nanti baru siapa lagi yang ngomong itu. Nah, kemudian di sini saya melihat ada yang mau dibenturkan. Dibenturkan itu yaitu karena seorang disebut-sebut keluarga Pak Laulia, kita ngomong dulu, ya jelas sekali disampaikan di YouTube-nya itu, ya dibenturkan kita orangnya semua. Bayangkan, cuman akar
utang piutang atau kebohongan-kebohongan mereka, nggak tahu lah. Kok bisa? Nah, sampai-sampai dikaitkan dengan sebuah lagi pernyataannya ada oknum pejabat. Nah, inilah yang tidak kita tahu, ini kaitan apa dan apa hubungannya sehingga dia ceritakan tentang kebohongan itu, hoak itu, dan cerita mereka untuk selalu menghina orang Nias. Nah, istilahnya falukaita mina ba tatu le tasuf kan ya le, tapi wakenya zabuat kan cuma le. Nah, jadi dari negara hukum ya mesti harus kita ya udah hukum dulu yang memang harus lakukan sesuatu tindakan hukum. Nah, menurut saya di sini saudara-saudara kita sudah banyak yang mengadu, sudah banyak yang melaporkan, dan semoga ini nanti bisa ditanggapi lebih cepat. Nah, sebenarnya dia ini lebih begitu leluasa untuk berkomentar karena dia ada di Inggris. Jadi menurut dia tidak terjangkau hukum di sana. Oh, saya di sini. Itu kan ada Interpol. Ya, kemudian sekali kita nanti akan coba beri narasi juga atau bagaimana kepada orang-orang Nias yang ada di Inggris. Kita sampaikan. Mungkin ada perwakilan-perwakilan Nias di situ, sampaikan bahwa ini tolong dicari. Di mana orang ini? Pasti kan itu di KBRI di Inggris ada yang dikatakan jejak dia. Jadi mungkin menurut saya di situ dulu kita lihat itu, ditangkap dulu. Pasti sebuah nanti obat supaya tidak lagi mulut-mulut mereka itu akan dikunci. Itu menurut saya begitu aja dulu, Pak. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Nah, sekarang Pak Ardi, bagaimana Pak? Oke, puji Tuhan. Benar sekali apa yang dibilang Pak Pendeta, Pak Lase. Tadi ada Pak adiknya ya. Mana kok cabut lagi dia. Kakak beradik ini luar biasa kalau ada live ini. Sama-sama hamba-hamba Tuhan. Oke. Saya ingat waktu saya masih sekolah di Sibolga, pernah ditulis dalam buku pariwisata penghinaan untuk suku Nias, dan saya salah satunya yang merobohkan kantor pariwisata yang ada di Sibolga, gara-gara ya tahu kan panggilan hinaan untuk orang Nias kalau ada di Sibolga masa itu, kalau kata Nias, padahal nggak ada, kalau kata mereka itu Nias itu budak. Nah, ditulis di buku pariwisata kalau nggak salah tahun 2002-2003 ya. Saya di Sibolga waktu itu dan termasuk aktivis, kita kumpulin, saya ketua Senat Pemuda Pancasila waktu itu. Nah, kita robohkan siapa yang bisa bertanggung jawab dengan kalimat ini. Ini hinaan. Nah, orang Nias yang ada di Sibolga itu kayak dikatakan Nias itu seperti budak. Ya. Jadi sampai Pak Wali Kota kita datangi. Dulu yang ngantar kita Pak Jamil Jeptumori, anggota Dewan, dan semua terselesaikan. Akhirnya buku itu dicabut ke pusat dan tidak ada lagi. Nah, kedua, ada pernah ditulis di Facebook seorang perempuan juga mengenai apa yang dilontarkan oleh Kodrat Sinaga ini. Dia menghina seseorang karena satu asrama mereka, satu kosan, ya akar pahit. Ini asalnya akar pahit, tapi nggak tahu ceritanya dari mana. Ya mereka konsumsi, dan itulah pembalasan untuk teman yang mereka pengetahuan, kalau kita lihat mereka kurang memahami apa betul atau tidak. Nah, kalau menurut saya dari mana mereka kok bisa sampai turun-temurun? Perlu yang pertama adalah seperti apa yang disampaikan oleh Pak Agus Lase tadi, Pak Pendeta, harus ditangkap dulu. Setelah ditangkap, baru
rekonsiliasi baru diumumkan oleh tokoh-tokoh atau beliau ini yang sudah ditangkap ini bahwa tidak betul, baru semua itu disebarkan. Nah, bagaimana bisa turun temurun? Bisa karena belum pernah terjadi, maksudnya hanya sebatas di medsos, tapi nggak pernah diumumkan luas. Tapi kalau diumumkan luas, ini saat ini harus diumumkan luas ini. Karena waktu itu hanya orang pusat dan orang Nias, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah, perempuan itu menghina. Sama seperti itu juga. Tapi minta maaf, hanya 1 hari. Minta maaf. Tapi ini beliau ini saya lihat dari statusnya Kodrat Sinaga ini, dari FB-nya, ternyata sebelum itu dia menghina Pak Menteri, ya meninggal istri Pak Menteri. Kalau kita lihat ini lainnya, Laonia. Jadi perlu kita tahu ternyata bukan sama suku Niasnya. Ini akar pahitnya kepada seseorang. Nah, hanya saja biasanya manusia ini kalau ada akar pahitnya semua kena. Satu orang makan nangka, semua makan getahnya, kena getahnya. Tapi ini yang perlu kita pelajari, ini yang perlu kita batasi supaya bijak-bijak kita membaca, bijak-bijak kita memahaminya, bijak-bijaklah kita untuk menanggapi sesuatu. Nah, saya lihat dalam hal ini perlu para tokoh-tokoh kita ini yang di pusat, yang di daerah, mendelegasikan atau menginformasikan besar-besaran bahwa itu tidak benar. Baik tokoh adat, baik tokoh agama, bahkan yang lain tokoh-tokoh yang ditokohkan orang Nias. Itu menurut saya. Ya, di situ. Oke, ya, terima kasih Pak Ardi dan Pak Pendeta Agus. Ya, kalau saya melihat juga di videonya itu memang ada akar pahit itu, tetapi bukan hanya soal pernikahan yang dihina juga loh, soal perang, tari perang. Tari perang juga dia mengatakan bahwa ada indikasi dimasuki oleh iblis ya. Namanya saja katanya tari saja sudah disebut perang gitu ya. Kalau kita perhatikan dari diksi itu aja, ya di setiap suku itu ada tari perang kok. Ya, kalau dikatakan karena ada kata perang itu maka itu dimasuki oleh iblis atau apa? Ini pernyataan yang cacat ya secara logika. Nah, yang saya lihat sebenarnya, yang saya sedih sebenarnya adalah karena banyak di media sosial, kebetulan saya aktif juga melihat media sosial ini, baik itu di media terkecil saya lihat. Dan memang kalau kita lihat ini hanya sebagian yang kelihatan, sudah banyak itu sebenarnya yang tersebar di mana-mana itu, entah itu di Twitter, di TikTok, di Facebook, di melalui sosmed ya, website. Saya kira juga di sini juga ada teman-temanku yang saya kenal juga, Pak Apolonius Lase, Pak Santo Lase ini juga sepertinya saya kenal di literasi ini ya, bahasa Nias di Wikipedia. Saya kira kita perlu juga demonstrasi di website-website, tulisan-tulisan yang memberikan pelurusan lah, kira-kira begitu. Karena begini, zaman sekarang itu bukan lagi, kalau anak-anak itu mendengarkan kita berbicara seperti ini itu sudah jarang. Lebih banyak mereka membuka YouTube, membuka website, membuka tempat berita atau Facebook atau apa. Nah, baiklah kita juga kalau seandainya ini juga menurut saya cara untuk memutus tadi diteruskan itu dilanjutkan. Saya kira nanti di generasi tertentu mereka juga akan mencari tahu itu melalui sosial media, sosmed, entah itu website, Facebook dan lain sebagainya. Kalau kita sudah duluan menyebarkan tulisan-tulisan klarifikasi, tulisan-tulisan yang memberitahu, saya kira ada suatu masa nanti setelah
generasi yang tadi sudah didoktrin dalam pikirannya soal hal itu, ada waktunya nanti lama-lama mereka sudah sadar, begitu. Nah, tentang pernikahan nias ini juga, saya kira tokoh agama seperti Pak Pendeta, saya sangat bersyukur Pak Pendeta hadir. Dengan itu kan memberikan penjelasan, bahkan kita ini secara agama, ya, dalam setiap adat kita selalu ada yang namanya tokoh agama. Kalau kita menikah, kalau semua ya, rentetan bagaimana seseorang menikah, selalu ada unsur keagamaan di dalamnya. Bahkan dalam Hoho, dalam Henry itu selalu ada sisi-sisi rohani. Bagaimana mungkin, ya, tadi juga Pak Ardi berkata perempuan nias itu loh, itu sangat dijaga apalagi kalau di kampung kita. Dan saya juga melihat, ini saya kurang tahu di tempat saudara-saudara ya, saya melihat ya, cewek-cewek nias yang ada di perantauan ini sepantauan saya, mereka ini selalu menjaga adab, ya, adab pergaulan. Saya melihat mereka, baik itu yang mahasiswa yang bekerja, saya melihat bahwa mereka ini menunjukkanlah ya bagaimana budaya kita di kampung, tahu batas-batas. Saya kira kalau ada tuduhan-tuduhan semacam itu, ya sangat sakit hatilah perempuan nias mendengar hal itu, ya sangat sakit hati, ya. Bahkan kalau kita pelajari soal agama leluhur kita yang disebut pelebegu oleh orang luar atau sanebaadu baheda atau ada istilah lain, malah di sana itu tidak ada unsur-unsur yang bercirikan seperti perbuatan kurang baik lah, ya, mempersembahkan keperawanan atau apa. Tidak ada seperti itu. Ini kan Kodrat Sinaga malah mengatakan bahwa orang-orang dia kan di awal-awal dia mengatakan mereka menghormati ya orang-orang yang tua dengan memberikan keperawanan itu. Ini kok saya melihat suatu penggiringan opini dan memberikan suatu statement yang tidak ada dasar sama sekali. Nah, terkait ini tentang pernikahan kita di nias ini Pak Pendeta, saya kira Pak Pendeta sangat mengetahui ya bagaimana pernikahan kita di nias itu sangat, ya bisa dikatakan kalaupun tidak ada agama Kristiani itu sangat sakral ya, sangat sakral, sangat bermoral lah pernikahan kita di nias ini. Karena setiap tahap-tahapnya itu mempunyai aturan-aturan. Meskipun di setiap vodrake itu kan berbeda-beda, tapi tetap dia punya tahap-tahap yang sungguh bisa dikatakan sangat menganut moral yang tinggi. Nah, menurut Pak Pendeta ini, bagaimana menanggapi ini Pak Pendeta? Kalau Pak Pendeta misalnya menjelaskan tentang pernikahan kita di nias ini, untuk memberi edukasi sedikit saja kepada pendengar nanti setelah terupload video ini atau orang yang mendengarkan saat ini. Silakan Pak Pendeta. Ya, mungkin tidak terlalu begitu saya tidak terlalu menggeluti sempurnanya, tapi intinya saja bahwa benar tadi keterangannya bahwa itu sangat perempuan nias itu sangat dihormati. Sama di adat Batak juga, umpamanya bahwa perempuan itu anak niraja, jadi selalu boru niraja, selalu mereka katakan demikian, boru niraja. Jadi sama, tapi yang terlebih terhadap orang nias bahwa perempuan aja pada saat menikah mereka angkat. Itu tandanya bahwa orang nias ini perempuannya sangat dihormati. Bayangkan pada tingkat itu harus diangkat, harus diangkat di kursi untuk menyerahkan kepada pihak laki-laki. Nah, kemudian di nias itu kalau kita lihat, tak usah dulu ke dalam pernikahan, pergaulan saja dulu.
Di Nias itu di zaman kami ya, di zaman kami 70-an 80-an itu, istilahnya saya masih anak muda di situ, tidak ada istilah yang dikatakan itu pacaran, itu tidak ada. Jangankan dulu pacaran, itu bisa pandangan-pandangan berpandangan mata saja, awas lu, nanti ketemu besok umpamanya pamannya Jadi bayar ada bertemu dia besok jadinya. sama dia punya saudara, langsung abot papa mau ibe asik ke bui jawa gemui be ada bro no meke fa zuhur ami dan sunya alave. Bayangkan kita coba untuk apa namanya menjaga kekudusan, menjaga apa namanya kehormatan daripada Nias. Begitu juga laki-lakinya. Jadi tidak begitu faham kita kalau ada sebuah cuitan-cuitan atau omongan-omongan yang tidak jelas, yang tidak membuat rukun, bahkan memecah belah ya seperti psikoterat ini. Jadi apalagi dalam pernikahan. Dalam pernikahan itu sampai-sampai terkenal dengan sebuah julukan kita. Kalau nikah dengan orang Nias, hinagemana gefewe matu ataupun sediakan aja uang sampai 200 juta itu masih belum. Yang mudah-mudahan kalau saat ini ya sudah mulai perkecil hal-hal itu. Tapi yang dikatakan adat tetap ada bayangannya, tetap ada, bukan berarti ditiadakan. Jadi intinya lah itu di dalam pernikahan atau bagaimana tentang perempuan dihargai, bukan hanya perempuan Nias, perempuan dari manapun itu orang Nias sangat menghargai. Jadi sekarang itu menurut saya begini, ada satu tanggapan saya mau himbau kepada seluruh yang berkeluarga bukan orang Nias, maksudnya beristri bukan orang Nias. Ini saatnya coba beri pernyataan sikap tentang daripada pernyataan si Kodrat Sinaga ini. Saya melihat ada di video, ada sebuah video juga ibu-ibu buruh Sinaga juga, dia sudah sampaikan bahwa tidak seperti itu. Yang maksud saya seperti itulah, pergerakan itu harus, jadi paling sedikit memberi jera kepada orang-orang yang sudah pernah mendengar cerita begitu, yang memang sampai saat ini hanya ada di benaknya, takut untuk mengeluarkan. Nah, jadi sehingga untuk menghapus di dalam pikiran mereka, dalam cerita mereka yang memang nggak jelas, ya mudah-mudahan ini beri pernyataan dulu. Ya seperti istri-istri yang bukan orang Nias, jadi dia berkeluarga, laki-lakinya orang Nias. Nah, saya melihat kalau statistik daripada pernikahan dari 80-an ya, dari 80-an itu sampai saat ini orang Nias itu laki-lakinya nikah dengan orang Tapanuli, orang Batak itu mungkin sekitar 20 atau 15%. Sangat besar sekali. Bukan berarti laki-lakinya loh. Jadi bayangkan 15%, apa hanya 1.000? Lebih daripada 1.000 orang. Coba kalau ini bergerak untuk menyatakan seperti itu, apa terhapus itu. Itu menurut saya dulu sebentar. Baik, Pak Pendeta. Terima kasih. Ya, Pak Ardi. Apakah? Siap. Ya, oke Pak Ardi. Ya, tadi saya menyinggung soal pernikahan di kampung kita ini, Pak Ardi. Meskipun beraneka tata cara, futrake dan lain sebagainya, tetapi sangat menjunjung tinggi ya nilai-nilai luhur para leluhur kita. Tadi saya menyatakan bahkan sebelum adanya agama Kristiani di Nias itu, leluhur kita itu sudah tahu yang namanya norma-norma, yang namanya moral itu bagaimana. Nah, menurut Pak Ardi ini mungkin memberi penjelasan sedikit
tentang pengetahuannya tentang pernikahan di kampung kita atau laki-laki nias yang menikah dengan perempuan yang dari suku lain. Silakan Pak Ardi. Oke, kalau menurut saya sih gini, pengalaman saya secara pribadi karena saya menikah dengan orang Batak Karo, istri saya Boru Ginting. Dan ini sangat dijunjung tentang budaya kita nias. Hanya saja ada beberapa zaman sekarang perbedaannya itu mungkin dikasih adat tetapi tidak full. Ya, tetapi simbolnya selalu ada. Karena adat itu sebuah kehormatan. Ya. Nah, untuk zaman dulu setahu saya memang mau dimanapun dia menikah, mau sama orang nias, mau di luar nias, dia menikah perempuannya orang luar atau orang nias, tetap dijunjung itu adat istiadatnya, budayanya, selalu dijaga. Kenapa? Karena itulah pegangan dari orang kita, dari leluhur orang tua kita dulu. Ada beberapa bagian juga mereka cangkok ya dari firman Tuhan. Karena gini, budaya itu yang membawa mereka bisa menghadapi siapa saja. Dari budaya itu, dari adat istiadat itu, itulah yang membawa mereka bisa menghadapi baik sesama suku, baik di luar suku. Nah, dari pengalaman saya dan saya lihat bahwa orang nias ini sangat selalu menjaga martabat. Baik budayanya, baik sukunya, baik agamanya. Hanya, kalau kita lihat sekarang hanya ada beberapa lah. Kalau dibilang 0,2%. Ada perubahan-perubahan mungkin dari segi ekonomi, ya dia bisa berubah ke agama, bisa berubah yang lain. Tetapi kalau menurut suku kita, budaya kita nias, baik suku, ras, agama kita, ini sangat menjunjung, sangat kita menjaga. Makanya saya harapkan saya sebagai warga suku nias dan pengalaman saya ini sangat-sangat memalukan saudara kita ini yang menghina sekali. Kalau diibaratkan, dikembalikan ke beliau, kalau itu terjadi kepada keluarganya, apa nggak marah? Nah, itulah yang perlu dijaga. Makanya pesan saya, kita cakap-cakaplah. Memantau, cakap-cakaplah kita menilai, ya. Sebab firman Tuhan berkata, semua yang dilihat mata itu kita harus pikirkan dulu. Jangan ditelan bulat-bulat. Ya, kemarin kita melihat video itu memang langsung tersebar luas. Tapi ada yang melontarkan dengan membalas dengan spontan, ada yang membalas dengan bijak, ada ya, yang penting itu respon. Gitu. Tapi reaksi Ononiha dengan menghina satu suku sangat-sangat saya respect. Kenapa? Ini bukan satu orang yang dia hina loh. Ini udah dihina suku, udah dihina budaya, bahkan literatur agama kita pun dia masuk di situ. Ya. Makanya kita mengharapkan ini cepat selesai. Dan para tokoh-tokoh nanti udah langsung umumkan bahwa ini tidak ada, atau setiap tokoh-tokoh menuliskan di website. Saya mengharapkan juga seperti itu, supaya nanti setiap orang yang buka bahwa tidak benar itu, tidak benar, dan tidak pernah sampai hari ini tidak pernah ada kasus dan tidak ada satu orang pun yang bisa membuktikan bahwa itu benar. Makanya kalau hanya kita mendengar cerita dari cerita, gak usah kita ceritakan. Cukup kita konsumsi dan kita pikirkan, kalau nggak benar, stop. Itu adalah hoax. Ya, saya harap juga
Kodrat Sinaga ini bertobatlah sebagai pelajaran. Baik bagi orang kita suku Nias pun jangan sembarangan melontarkan. Ada banyak saya lihat waktu saya masih di Suka sembarangan ngomong. Kalau orang Sibolga itu kan orang lapangan, sembarangan ngomong. Nah, karena saya sudah jauh dari situ, ya puji Tuhan, saya dari Kota Batam sudah berubah lah. Maksudnya udah selesai, nggak ada lagi hubungannya yang sudah-sudah. Itu aja sih menurut saya. Ya, oke, Pak Ardi dan Pak Pendeta. Saya izin share ya kesaksian salah satu yang saya dapatkan juga terkait tadi ada beberapa juga yang memberikan yang saya dapatkan juga tulisan yang memberi kesaksian soal tuduhan dari saudara kita itu. Saya izin dulu kepada Ibu Lidawati Hutagalung ya. Saya tampilkan ya Ibu ya apa yang Ibu kirim dikirimkan di grup perkumpulan peduli sesama GEA ya. Ada iya, di situ dikirim dalam bentuk Word. Saya izin saya ambil karena ini menurut saya penting ya. Dan berguna untuk kita menjadi pembelajaran bagi orang yang membuat ya, saya yang membuat video ini. Ya, saya nanti coba bacakan bagian ini. Ya, ini dari Ibu ya. Ini yang saya ambil ya di dalam grup itu. Di sini tulisannya, saya Boru Batak asli yang menikah dengan Putra Nias. Nama saya Lidawati Hutagalung, lahir di Silangkitang, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, tahun 1983, dan orang tuanya bernama Sanggam Hutagalung dan ibunya bernama Setia R. Sihombing. Nah, ini mungkin untuk membuktikan bahwa ibu yang memberi pernyataan ini tidak berbohong ya, bisa ditelusuri, makanya diberikan secara lengkap. Dan sekali lagi saya mohon maaf ya Bu Lidawati ya, saya tidak punya nomor HP-nya, tapi saya dapatkan dari grup ya, dari grup peduli sesama GEA. Di situ dikirim oleh teman-teman dan saya ambil. Saya kira ini sebagai suatu yang penting ya. Oke, saya Mereka di Pekanbaru itu. Ya, mungkin nanti kalau Bapak Ardi kenal mereka, saya sampaikan ya, saya izin. Ya, saya nanti ada di grup kok. Oke, ini ya. Saya menikah dengan Putra Nias, asli bernama Martianus Gea, SPDK, dari Tanah Yae, Desa Banua Gea, Kecamatan Tuhemberua, Kabupaten Nias Utara. Di sini diceritakan ya, saya melihatnya wah luar biasa, ini detail ya. Menceritakannya, sebelum menikah saya mengenal suamiku pada bulan November 2002. Namun resmi menjalin hubungan pacaran dengannya yakni tanggal 5 Januari 2005 sampai 15 September 2008. Selama kurang lebih 4 tahun ya lamanya. Nah, sejak itu saya mulai menyelidiki, mengenali serta mendalami karakternya secara pribadi, kebiasaan dan karakter suku Nias, keluarganya dan lain-lain. Kemudian di sini diceritakan, ini detail sekali, saya sangat bersyukur ini dapat data yang akurat. Kami menikah atau pemberkatan nikah dalam pesta perkawinan adat Batak Toba pada Selasa tanggal 16 September 2008 di Silangkitang, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara. Kemudian, ini tanggapan pertama yang terkait dengan yang disinggung oleh saudara kita Kodrat Sinaga. Di situ ditulis secara detail, maka saya sangat hati-hati nih kalau tidak izin karena ini sepertinya ada privasi juga seharusnya ya. Agak privasi, tapi tidak masalah. Itu udah tersebar ya, oke. Jadi dikatakan di sini, dan baru kami malam pertama pada malam hari Sabtu tanggal 20 September 2008 yang adalah malam setelah kami selesai melaksanakan acara pesta kali kedua di Tanah Yae, Nias Utara. Dalam bahasa Nias, dia menulis pesta adat Wangawu Lifuri. Nah, saat itulah saya diperkenalkan kepada seluruh keluarga, kerabat, dan masyarakat dari suamiku, dan saya didandan dengan mengenakan seperangkat baju adat Nias, dengan sebutanku saat itu adalah Benee.
Lalu berkaitan dengan pernyataan saudara kita itu, Kodrat Sinaga itu, berikut diberikan suatu penjelasan. Yang pertama, terkait di dalam video kan, ini pernyataan dalam video ya. Budaya Nias itu sangat rentan masuknya intervensi iblis ya, termasuk tari perang. Dia menari aja sudah perang, apalagi yang lain. Nah, ini adalah ucapan yang dikutip dari ucapan saudara kita Kodrat Sinaga, tapi tidak semua dikutip. Nah, kemudian ditanggapi, dengan ini saya berkomentar, sebentar ya, terlalu cepat. Dengan ini saya berkomentar bahwa pernyataan pemilik akun Facebook atas nama Kodrat Sinaga itu adalah sama dengan pernyataan orang tolol. Mulutnya asal ngomong, padahal dia tidak mengerti apa dan bagaimana itu tari perang. Untuk apa tari perang itu dan lain-lain. Dari mana pula maksud masuknya iblis ke dalam tarian seperti itu? Intinya dia hanya bisa ngoceh tetapi tidak memiliki bukti. Nah, mungkin nanti Pak Pendeta atau nanti Pak Ardi juga bisa memberitahu kita tari perang ini spiritnya atau bagaimana sejarahnya sedikit, tidak masalah ya. Karena di sini hanya dikatakan bahwa memang ucapan ini tidak ada bukti juga ya. Karena saya belum tahu juga ini Kodrat Sinaga pernah penelitian nggak. Oke, yang kedua, dia kutip lagi yang diucapkan oleh Kodrat Sinaga. Ibu ini menceritakan kepada saya ternyata di Nias itu masih berlaku hukum yang menghormati orang tua. Nah ini nih, menghormati orang tua, padahal ini kata-katanya sangat busuk ini. Ya, menghormati orang tua yang memberikan kepada orang tua, yang terbesar. Ya, ketika anak laki-laki menikah, istrinya perawannya harus dikasih kepada bapaknya. Itu mengerikan. Ini kutipan ya dari ucapan Kodrat Sinaga. Kemudian tanggapan dari Ibu Lidawati Hutagalung. Saya mau sampaikan bahwa sejak saya mengenal suamiku yang adalah putra Nias, ini salah tulis ya Bapak Ibu ya, hingga kami menikah, hingga kami malam pertama di kampungnya Tanah Yae, rumah orang tuanya, malam kedua, ketiga, keempat, kelima, ke-10, ke-100 dan seterusnya sampai detik ini. Pertama, keperawanan saya, bahkan seluruh badanku ini tidak dinikmati, tidak disentuh atau diapa-apakan oleh mertua saya laki-laki atau siapapun pihak keluarga suamiku. Bahkan sampai detik ini sudah memiliki anak 3 laki-laki dan 2 perempuan. Yang kedua, atau B, jangankan keperawananku dinikmati, disentuh atau diapa-apain tubuhku ini, jika bicara saja pun mertuaku laki-laki, mertuaku perempuan, nenekku, pamanku, adikku, keponakanku, dan siapapun cukup sopan dan penuh santun. Bagian C, selama aku menjadi istri dari suamiku yang notabene adalah putra Nias atau suku Nias, diriku sangat dihormati dan diperbuat secara sopan oleh seluruh pihak keluarga suamiku, baik laki-laki maupun perempuan, bahkan seluruh masyarakat Nias yang aku kenal, baik di Pulau Nias maupun di perantauan, cukup berlaku sopan dalam bertindak dan berbicara. D. Kebiadaban mulut pemilik akun Facebook atas nama Kodrat Sinaga itu adalah tidak benar, tidak pernah terjadi, juga tidak pernah saya alami, dan saya pikir omongan itu adalah omongan orang biadab yang sengaja untuk menghina, ya, yang sengaja untuk menghina suku lain, ya, agar terjadi permusuhan antar suku Nias dengan suku Batak. Padahal yang dimaksud di sini adalah harusnya oknumnya itu yang tidak beres. Kemudian yang bagian E, kepada pemilik akun Facebook atas nama Kodrat Sinaga, aku orang Batak dan kau juga orang Batak. Jangan permalukan orang Batak. Jika otak kau kurang ajar, jangan menghina suku lain. Cukup dirimu saja yang kau hina. Jika seperti itu yang kau berlakukan dalam keluargamu, jangan alihkan ke suku lain. Ingat itu. Kemudian pemilik akun Facebook Kodrat Sinaga ditulis dalam bahasa Batak, kebetulan saya kurang mengerti. Mungkin nanti ada saudara-saudara yang mengerti apa yang disampaikan ini ya. Unang-unang si songoni namasa didirim ate alai dipabali hotu jolma.
Saya juga punya saudara, saudara bapak saya juga menikah dengan orang Batak, ya Bapak Ibu, untuk diketahui, Boru Si Hotang, ya saudara bapak saya, bapak udah saya ya. Lalu di sini pernyataan terakhir, karena ini dikirim di bagian grup PSG ini, dikatakan begini, Bapak Ibu, saudara-saudari, seluruh masyarakat Nias, pernyataan dan kesaksian hidup yang kualami sebagai putri Batak Toba yang telah menikah menjadi istri seorang putra Nias, agar tidak mencakupkan seluruh marga atau suku Batak dalam kasus ini, tetapi cukuplah kepada pemilik akun Facebook atas nama Kodrat Sinaga itu. Demikian dan terima kasih. Salam dariku, Lidawati Hutagalung. Ini adalah salah satu kesaksian yang saya ambil, tetapi di Facebook saya juga ada yang komen juga, saya belum ambil tulisannya. Nanti kemungkinan saya ambil tulisannya untuk saya muat di website ya. Ada tulisan, ada beberapa yang komentar juga. Nah, sebelum saya berikan kepada bapak-bapak yang ada di dalam live ini, saya kembali mengatakan bahwa pernah diadakan juga suatu seminar ya pada tanggal berapa ya? Coba saya lihat. Ini pernah diadakan juga ketika ada akun Facebook ini ya pernah diadakan pada 25 Maret 2017 sebuah diskusi ya, judulnya itu mengenal budaya suku Nias ya. Kemudian yang diundang saat itu adalah budayawan dari Nias. Ini nama-namanya ya. Ada Pastor Yohanes Hammerle, ada Pak Dr. Andus Sadieli Tilombanua. Kemudian waktu itu yang menjadi Menteri Kebudayaan itu ada Hilmar Farid, Dr. Hilmar Farid, dan juga Pak Firman Jaya Daily dan Ibu Niru Anita Sinaga. Itu yang pernah diadakan tahun 2017. Dan catatan ini juga dimuat dalam buku yang saya tulis itu, dan saya juga menambahkan sedikit ya apa yang disampaikan dalam klarifikasi ini. Nah, mungkin nanti bagian lain saya bacakan bagian ini. Sekarang saya kembali kepada Pak Pendeta dan juga Pak Ardi yang ada di dalam, yang sudah menunggu dengan sabar ya. Oke, baik. Itu tadi kesaksian dari salah satu yang saya dapatkan, Pak Pendeta Agus Lase. Saya kira itu luar biasa, sangat detail, tanggal-tanggalnya, tahun-tahunnya, dan lengkap ya, dengan membicarakan dan menanggapi apa yang disampaikan oleh Kodrat Sinaga. Nah, mungkin kita lebih jauh lagi menggali ya Bapak Pendeta dan Pak Ardi. Saya kurang tahu apakah ini benar. Ada juga orang-orang kita Nias ketika ditanya soal masalah ini, saya pernah mendengar, saya ini hanya mengonfirmasi saya ini benar atau tidak ya. Ada juga yang menceritakan bahwa memang kejadian seperti yang dituduhkan ini pernah ada, tapi bukan dalam konteks budaya, tapi dalam konteks kejadian. Ya, ada yang mungkin mengalami atau memberi kesaksian apa yang dia alami. Tapi saya kurang tahu apakah benar seperti itu. Itu poin pertama. Yang kedua, katanya ada seorang dosen ya di daerah Sumut sana, dia juga orang Nias, tapi menyebarkan hoaks soal budaya ini. Tapi saya kurang tahu dosen ini benar atau tidak. Saya tidak sebut namanya, tapi saya sudah kantongi namanya. Katanya dia ini juga yang salah satunya menyebarkan berita atau omongan-omongan semacam ini. Saya kurang tahu benar atau tidak. Mungkin ada tanggapan terkait itu Pak Pendeta Agus, dan juga tadi terkait kesaksian dari Ibu Lidawati Hutagalung. Silakan Pak Pendeta. Ya, jadi yang saya sampaikan dulu bahwa untuk seluruh warga Nias menenangkan diri dan menanggapi hal ini semua tetap bijak ya. Ya, seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi Hutagalung. Terima kasih Ibu Hutagalung sebuah kesaksiannya. Dan yang bisa saya sampaikan di sini, menenangkan diri maksudnya jangan sampai membuat retak
yang selama ini kita udah pupuk ya sebagai kedua suku ini, saya bisa melihat bahwa begitu akrab, begitu mempunyai sebuah hubungan yang harmonis, tapi jangan sampai hanya dengan sebuah gara-gara saudara Kodrat Sinaga yang membuat pernyataan yang bohong dan menghina, jangan sampai retak hubungan itu. Jadi maksud saya ini oknum, ya, ini oknum dan mesti kita serahkan ke dalam hukum, biarlah hukum yang akan menanganinya, karena kita junjung tinggi adalah sebuah hukum, dan ada di dalam buku itu sebenarnya tidak sampai ke pengadilan. Jadi saya kan orang hukum juga, ya, saya juga orang hukum. Ada yang dikatakan itu non litigasi. Jadi non litigasi ini tidak sampai kepada pengadilan, tapi dia bisa diselesaikan secara adat sosial. Nah, bisa saja itu yang paling tinggi sebenarnya. Nah, tetapi itu terserah daripada hukum. Yang kita minta dulu sebenarnya kepada Kodrat Sinaga ini nanti, ya, dia memberi pernyataan dulu. Bukan berarti untuk menghapus sebuah noda yang dia sudah lakukan, tidak. Memberi pernyataan bahwa dia salah dan tidak benar dalam pernyataannya itu semua, bahwa dia salah, itu bohong, jadi sehingga hukum yang akan menindak dia. Yang kedua, mengenai tadi masalah cerita ini dari dulu, dan ada orang Nias, saya tadi itu dari sedikit saya kutip, ada orang Nias dulu juga yang memberi pernyataan itu, ada orang Nias dulu. Begini, di Nias itu atau di manapun daerah ada pembunuh kok, ada pembunuh, tapi bukan berarti pembunuh itu semua orang suku itu. Di Jawa ini ada pembunuh di Jawa, orang Jawa atau orang Sunda atau orang Kalimantan ada pembunuh, tapi bukan semua. Jadi istilahnya itulah kriminal yang dilakukan, pelanggaran yang dilakukan pribadi. Nah, inilah yang mau dikembangkan itu. Ternyata juga di dalam sebuah pernyataan Kodrat Sinaga itu, Kodrat Sinaga, bahwa selalu menyangkut umum, suku di bawahnya. Dia tidak bilang bahwa oknum ini, dia. Nah, ini yang benar-benar memancing sebuah sebenarnya keruh ini. Dia mengkeruhkan sebuah suasana. Dia coba, itu orang Nias. Nah, inilah makanya saya bilang ini kita tenangkan diri kita dengan itu, jangan sampai terpancing kita, karena keharmonisan kita selama ini dengan bersama dengan suku Batak sangat luar biasa, apalagi kita juga kebanyakan satu iman. Nah, jadi ini yang kita pertahankan. Biarlah diterima sebuah nanti ganjaran terhadap dia itu si Kodrat Sinaga itu. Nah, jadi yang saya mau katakan di sini bahwa sebuah kejahatan yang dilakukan, taruhlah dulunya di pedalaman begitu, telah melakukan seperti itu, tidak terekspos, atau bagaimana, kita nggak tahu. Nah, kalau umpamanya dari dulu sebelum agama pun ada, itu sudah terjadi umpamanya. Itu kan sebuah kejadian, itu dulu umpamanya, oknum itu juga, tapi tidak ada yang memberikan sebuah klarifikasi kebenarannya mana. Nah, kalau dibilang itu, dulunya itu pembunuh, oknum itu pembunuh, tapi bukan satu suku. Jadi kita juga nggak bilang begini bahwa suku Nias ini loh orang yang begitu baik semua, tidak ada kejahatan, tidak ada. Bukan, kita nggak klaim begitu. Yang kita klaim itu sebuah pernyataan yang memang tidak cocok dan melenceng daripada aturan hukum, adat, kenyataan di Nias. Nah, jadi kita nggak memberi pernyataan bahwa orang Nias semua itu orang baik-baik semua loh ya, enggak, kita nggak begitu. Bahwa kita katakan bahwa di daratannya juga punya kejahatan. Jadi itu ditanggung dan ada hukum yang menanganinya. Cuman pernyataan belakang, pernyataan yang hoak ini yang tidak bertanggung jawab,
Walaupun pemain begini, ada orangnya juga sebagian, ataupun siapalah dia yang bisa membuat sebuah cerita itu sehingga diperdengarkan dengan orang lain, dijadikan sebuah isu. Nah, kalau tidak bertanggung jawab, inilah akibatnya nanti dia akan terima. Nah, ini yang harus diusut sampai-sampai di pikirannya dan sebuah karangan bohongnya itu akan di-cut yang sampai di permukaan. Nah, jadi kembali tetap kita tanggapi ini dengan bijak, dan biarlah hukum yang akan juga, karena ada beberapa daripada komunitas sudah melaporkan. Ya, seperti itu dulu sementara. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, sekarang untuk Pak Ardi. Gimana nih Pak Ardi? Pernah mendengar gak cerita? Pasti Pak Ardi banyak lama di sana ya. Saya tidak pernah sih. Saya lebih lama di daerah Jawa ini. Pernah mendengar juga nggak itu Pak? Katanya ada orang Nias yang cerita atau apa ya itu ya, yang menyampaikan berita itu sehingga apa namanya ini menjadi berita simpang siur di antara banyak orang. Kira-kira seperti apa Pak Ardi yang pernah didengar? Silakan Pak. Oke, terima kasih. Saya menyikapi dulu apa kesaksian dari Ibu Tagalung tadi, sangat apresiasi kita ya. Itu sebuah kesaksian bahwa membantah tuduhan itu ya, bahwa tidak benar ya, salah satunya. Dan cerita demi cerita yang pernah kita dengar baik dari orang Nias mengenai cerita ini. Tetapi sampai hari ini saya secara pribadi tidak percaya. Walaupun kata orang ini pernah di zaman dulu. Tapi seperti Pak Agus tadi ngomong, nggak ada yang kasih klarifikasi atau benar atau tidak sampai hari ini. Jadi kalau hanya kita dengar cerita dari cerita, jadi kita cukuplah sampai di situ. Itu nggak benar. Jadi kalaupun ada seperti tadi pernyataan bro ini, ya bahwa ada dosen pernah, ya saya pikir dia harus belajar dulu. Saya pikir dia harus belajar dulu deh, karena dia orang Nias dan langsung menyatakan sikap seperti itu pernah terjadi. Saya pikir dia harus teliti lagi deh, atau perlu nulis tesisnya lagi. Perlu susun tesisnya itu atau skripsinya perlu disusun lagi. Ya, kalau ada pernyataan seperti itu, ada banyak cerita tapi tidak pernah ditimbulkan benar atau tidak benar. Nggak ada klarifikasinya benar sampai hari ini. Jadi kalau sampai hari ini hanya kita dengar cerita demi cerita, makanya kita bantah tidak benar. Karena belum pernah terjadi. Dan belum ada yang pernah ngomong udah pernah dan tanggal sekian, bulan sekian, keluarga ini daerah mana. Kalaupun itu terjadi, sampai hari ini belum ada orang yang menyatakan itu benar. Makanya saya bilang, kita orang Nias ini harus bijak. Ya, kita serahkan kepada hukum yang sudah menyatakan bahwa orang Nias tersinggung. Ini secara spontan, ya kita sudah laporkan, beberapa daerah sudah laporkan, perwakilan-perwakilan, kita serahkan. Gampang kok untuk ciduk dia dari walaupun di luar sana. Gampang sekali. Hanya saja kita tunggu. Kita orang Nias harus sabar. Jangan kita singgung seperti Ibu Tagalung tadi, ya cukup beliau ini, oknumnya ini, yang kita sarankan harus buat pernyataan kembali, minta maaf, atau ya harus dijalankan hukum. Memang orang kalau udah buat salah, kalau udah kena batunya, gampang minta maaf. Iya, tetapi perlu kita ketahui prosesnya harus melalui hukum karena udah masuk dalam jalur hukum.
Itu sih menurut saya. Kalau ada pernyataan-pernyataan sikap orang kita Nias yang pernah mengatakan, oh pernah terjadi kok. Nggak ada bukti. Atau ada bukukah yang pernah membuat seperti itu? Nggak ada. Itu sikap dari saya. Terima kasih. Baik. Sebelum saya melanjutkan, tadi ada hasil seminar tahun 2017. Mungkin ada yang Pak Pendeta sampaikan dulu. Saya kasihan nanti kalau Pak Pendeta menunggu lama. Ya, saya sampaikan sedikit aja sebelum. Banyak nggak apa-apa Pak Pendeta, nggak apa-apa banyak. Jadi maksud saya begini, alangkah baiknya. Jadi kita nggak menyinggung ya, alangkah baiknya juga umpamanya, karena memang isu yang nggak benar ini kita tidak dapatkan. Menurut saya ya, ini saya sudah 57 tahun. Jadi sudah gocap 7 ini saya umurnya. Sehingga tidak pernah dengar dari suku mana selain daripada suku kita Batak ini. Tak pernah dari suku lain enggak. Jadi menurut saya juga hal ini kita coba untuk sedikit sampaikanlah dengan kerendahan hati bahwa ada sebuah pernyataan. Ya, maksudnya mudah-mudahan tidak mendukung pernyataan daripada si Kodrat Sinaga. Jadi dari komunitas mana umpamanya ada sekarang komunitas Batak Bersatu yang mudah kalau mendengarkan kita punya sebuah diskusi ini, supaya mereka juga mendukung kita. Betapa eloknya, betapa kita senang untuk mereka sampaikan juga sebagai komunitas terbesar ya, bahwa tidak benar seperti itu. Jadi inilah mungkin bisa kondusif suasana. Jadi umpamanya juga melalui himni boleh. Ya saya percayalah seperti nanti komunitas kita Nias sini, dan mereka akan juga berkomunikasi lebih intens lagi. Jadi sehingga hal ini bisa tidak lagi dibicarakan ke depan. Jadi lebih baik, enak banget. Setiap komunitas Batak gitu umpamanya, dan orang kita Nias saling ada komunikasi yang bagus, bahwa itu di situ kita lihat nanti bahwa ada sebuah sikap bahwa memang apa yang mereka dengar selama ini tidak benar. Jadi saya lah berpesan melalui diskusi kita ini kepada komunitas-komunitas saudara-saudara kami yang ada di suku Batak, ya, mudah-mudahan bisa terbuka hatinya, lebih baiklah ada pernyataan supaya hoax ini jangan sampai tersebar kemana-mana. Sekali lagi saya menyatakan, selama saya berumur sekian, hanya dari suku itu pernyataannya. Saya tak pernah dari suku lain, hanya dari pernyataan itu juga nggak jelas. Ya udah seperti ini nyoba kedah adalah foto ada cuitan Towi ada pokoknya lah HB ya. Jadi masih bertanggung jawab. Jadi menurut saya, nah inilah yang memang kita minta supaya kondusif. Bukan berarti ini kerjaan kita banyak yang harus kita kerjakan juga, tapi yang penting di sini itu biarlah kita selalu ada kedamaian. Seperti itu sementara. Oke, ya untuk menambahkan dari Pak Pendeta, saya tadi tonton Pak Pendeta di Facebook salah seorang dari Nias, itu ke Pendeta HKBP Resort Gunung Sitoli kalau tidak salah, itu sudah membuat pernyataan. Tadi saya tidak sempat download pernyataan beliau itu. Saya sudah dengarkan dan sudah disebarkan dari Pendeta HKBP Resort Gunung Sitoli kalau tidak salah, tadi saya baca, saya dengarkan sebagian, sudah tersebar Pak Pendeta. Itu juga saya apresiasi, saya sangat berterima kasih, dan saya senang mendengar itu. Akhirnya yang penting ini kan meredam dulu ya, karena ini kan sedang panas, harus ada es ya supaya dingin ya.
Kalau di Nias disampaikan seperti itu, saya mengatakan puji Tuhan. Berarti itu adalah sesuatu yang kita apresiasi. Begitu. Mungkin Pak Pendeta mau menyampaikan lagi? Atau bagaimana Pak Pendeta? Ya, ya, ya itu yang mau saya tambahkan tadi. Mungkin Pak Ardi menyampaikan? Ya, Pak Cukup. Pendeta gimana? Bagaimana Pak Pendeta? Apa mau disampaikan? Ya, itu saja. Sekali lagi saya tekankan, lebih baik dan mungkin membantu sikap hati yang panas sekarang ini bagi orang-orang kita Nias. Ya, kita minta, ya seperti tadi ada salah satu pendeta resort HKBP yang di Nias juga menyampaikan pernyataan sikap. Nah, bagaimana dengan yang lain? Ya, apalagi ini menyangkut daripada suku, ya. Suku ini udah menjadi sebuah masalah suku. Jadi menurut saya, walaupun yang melakukannya adalah oknum, nah betapa eloknya, indahnya kalau umpamanya seperti yang dilakukan oleh gereja atau pendeta HKBP yang ada di Nias. Ada pernyataan. Mungkin itu aja supaya ini semua selesaikan. Dan selalu kita berikan bahwa kita menghadapi semua ini dengan hati yang tenang dan kemudian tetap ya kita mengasihi dia kok. Gitu Pak. Oke, terima kasih pesannya Pak Pendeta. Oke, saya lanjutkan sebelum ke Pak Ardi. Kalau misalnya Pak Pendeta atau Pak Ardi tidak ada kesibukan tetap di sini nggak apa-apa. Tapi kalau melanjutkan atau closing statement juga boleh kalau seandainya ada kesibukan. Mungkin Pak Pendeta ada kesibukan Pak Pendeta. Ya mungkin saya izin ya Pak Gia. Saya izin ya Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta. Saya di Tangerang Pak Pendeta. Lain waktu ketemu. Tuhan berkati ya. Tuhan memberkati juga Pak. Makasih. Jauh. Oke. Abang daru ita. Lu masalah dah. Eso moro tahu ba. Harus kenali Asli ko da Telamaira, Gea Telamaira. Oh, ya udah moro ba Nias Utara. No pada do moro ba Telamaira nanti. Lau bagia. Oke. Memang silakan. Kalau kita lihat sih ini yang perlu kita jaga. Teman-teman kita dari suku Batak mau di mana saja ya untuk menyikapi semua sikap pernyataan saudara kita Polda Sinaga, ya kalau saudara ngambil sikap dan kami juga ngambil sikap bahwa ini tidak benar, ya baik komunitas-komunitas kami menyampaikanlah bahwa pernyataan sikap saudara kita Kodak Sinaga ini sudah menyakiti dan kita harap sudah cukup, tidak ada lagi. Nah, untuk teman-teman yang bukan orang Nias contohnya punya kesaksian bahwa tidak betul, sampaikan kepada kami, sampaikan kepada komunitas-komunitas orang Nias supaya itu menjadi pegangan, supaya itu menjadi kesaksian dan orang banyak juga akan melihat. Ya, itu saja sih, Mado. Saya mungkin tambahkan selain kesaksian tadi ada kesaksian 2017 ya. Itu juga karena ada akun Facebook juga yang melontarkan itu, makanya saya tadi mengatakan kok ini turun temurun ya. Sepertinya diwarisi begitu kira-kira yang menyampaikan pernyataan-pernyataan semacam itu. Nah, sekarang saya coba share lagi bagian tadi yang saya katakan pernah diadakan diskusi ya. Di sini saya bacakan saja ya apa yang saya muat tentang klarifikasi ini supaya juga menambahkan kesaksian yang baru ya.
Ini kesaksian juga dari saudara kita yang menikah dengan cowok atau laki-laki nias ya. Ini memang pengantarnya beginilah ya, pengantarnya karena ini saya kutip dari buku ya. Klarifikasi isu miring tentang adat pernikahan suku Nias. Ya, ini sebuah pengantar bahwa memang kemajuan informasi itu ada sisi negatif dan positifnya. Tetapi kalau kita gunakan secara positif, maka kita mendapatkan informasi yang benar. Seperti malam hari ini, kami ya memberikan sisi positif untuk menjelaskan kesalahpahaman itu. Kemudian saya lanjutkan. Ini waktu itu tahun 2017 itu kalau bapak-bapak mengingat ya, yang menyaksikan juga ini yang ditanggapi. Ya. Yang ditanggapi adalah ada akun Facebook ini ya, yang bernama ini ditanggapi dengan mengadakan sebuah seminar. Ya, itu pernyataan yang saya kasih tanda kutip itu adalah pernyataan yang disampaikan di dalam salah satu Facebook itu. Saya kutip di situ dan persis apa yang disampaikan oleh saudara kita Kodrat Sinaga. Jangan-jangan mereka ini saling mengutip ini. Ini seperti membuat skripsi mengutip pernyataan dari Facebook juga sumbernya ya. Copy paste. Ini copy paste. Tidak lolos kuliah itu. Hanya copy paste. Oke, jadi ini ternyata ini mirip sama ya yang disampaikan ini oleh akun Facebook ini. Kemudian saya juga menambahkan di sini bahwa baru-baru ini ya ada video ini juga. Saya tambahkan tulisannya ya. Nah, kemudian hal ini ditanggapi pada tahun 2017 oleh juga yang menikah dengan suku Nias. Beliau adalah orang terpandang saya kira ini, dan saya telepon tadi dengan saudaraku Richard Telambanua, waktu itu yang menjadi ketua acara ini. Saya bercerita dan diceritakan, beliau ini jadi narasumber waktu itu salah satunya. Nah, beliau menikah dengan Madoza Luhu di sini ya. Oke. Dan mereka mempunyai 2 orang anak. Lalu pernyataannya seperti apa kita lihat. Nah, ini adalah pada 25 Maret 2017 sebuah diskusi digelar di Jakarta dengan tema mengenal budaya suku Nias yang diketuai oleh sahabat saya yang luar biasa itu. Mudah-mudahan di tahun 2024 lolos sebagai caleg ya, Bang Richard Lambanua. Oke. Kawan lama. Ya, kawan lama. Pernah mencalonkan diri tapi belum lolos. Mungkin belum waktunya Bang Richard. Kalau Bang Richard mendengarkan ini mungkin terkekeh-kekeh di sana ketawa. Oke. Nah, waktu diskusi itu ya dihadirkan budayawan kita ya, ada pastor yang saat ini menjadi pendiri juga dan sekaligus yang sering menulis tentang budaya Nias. Kemudian ada akademisi yang saat itu juga diundang, yaitu Pak Sadieli Tilombanua. Kemudian juga ada menteri yang saat itu menjabat, ya. Kemudian ada Pak Firman Jayadaeli saat itu juga diundang, dan tamu spesialnya adalah bagian terakhir ini. Nah, dari apa yang disampaikan oleh narasumber bagian terakhir ini atau posisi terakhir ini, dikatakan seperti ini, ya. Dalam diskusi itu, Niru Anita Sinaga lebih banyak memberi kesaksiannya bahwa gosip tentang pernikahan suku Nias telah didengar sejak lama. Oh, berarti kita di sini tidak salah. Benar, memang sudah didengar sejak lama. Ya. Jadi ini kesaksian di luar kita loh ya. Supaya kesaksian 2 orang itu lebih kuat daripada kesaksian 1 orang. Oke. Saya lanjutkan. Sudah seperti di depan hukum ini jadinya ya. Bahkan katanya ya, bahkan sejak pacaran dengan suaminya, banyak teman-temannya yang menyampaikan tuduhan negatif terhadap pernikahan suku Nias. Berarti apa yang saya katakan tadi tidak salah. Sudah lama ini. Sudah beranak cucu kalau seandainya kakek-kakek ya, dia sudah punya anak cucu dan diteruskan lanjut terus-menerus ya. Nah, kemudian mereka ya saat itu katanya ya, menurut kesaksian dalam seminar ini seminar nasional ini waktu itu, dikatakan begini, mereka berusaha ya, teman-temannya tadi yang menuduh itu ya,
Mereka berusaha meyakinkan bahwa pacaran dengan orang Nias itu adalah salah. Bahkan orang tua, nah ini bukan saya yang mengatakan ini loh. Bahkan orang tua dari pemberi materi itu tidak setuju kalau anaknya menikah atau pacaran sama orang Nias. Apakah ini juga salah satu penyebab ya? Saya juga mendengar ya, begitu ada juga yang tidak mau berpacaran dengan cowok Nias. Ada ya yang menganut itu juga. Apakah karena tuduhan turun-temurun ini sering dilontarkan atau bagaimana? Saya kurang tahu ya. Nah, kemudian saya lanjutkan bagian lainnya. Dikatakan di sini, ternyata orang tua ini ya, orang tuanya memiliki pandangan yang sama dengan teman-temannya ya, yang mengatakan bahwa dalam pernikahan suku Nias itu ada penyimpangan. Ada tindakan yang menyimpang. Nah, kalau kita lihat generasi itu, ya saya kira tadi Ibu Niru ini pasti lahirannya itu mungkin 80-an atau bahkan 70-an ya. Dan orang tuanya mungkin lahirannya 60-an ke bawah. Kalau kita lihat begitu, waduh, berarti itu kan diregenerasikan. Ya, suatu berita yang salah itu diregenerasikan dan diteruskan. Sehingga ada sebagian yang beranggapan sama. Nah, dikatakan di sini selanjutnya, namun kesaksian dari Ibu Anita Sinaga ini, Niru Anita Sinaga, karena yang menyampaikan itu juga sama ya, ini Boru Sinaga, yang satu Marga Sinaga, maka saya kira cocok ini untuk beliau ini, saudaranya sendiri menyampaikan kepadanya ya. Namun Niru tidak menghiraukan ucapan orang tua dan teman-temannya. Ia mempunyai keyakinan bila jodoh itu berasal dari Tuhan maka tentu yang terbaik, tegasnya. Hingga Niru menikah dengan Insinyur Tiberius Saluhu, ya, masih ada anggota keluarganya yang menanyakan hal-hal negatif tentang suku Nias. Lalu dikatakan begini, Ibu Niru Anita Sinaga ini sama sekali tidak khawatir dan curiga karena melihat suaminya sangat baik sejak mereka pacaran. Bahkan mereka tinggal di rumah mertua beberapa bulan setelah menikah. Nah, tujuan tinggal di rumah mertua adalah untuk menyesuaikan diri dengan adat istiadat, keluarga suaminya, serta masyarakat dan gereja. Justru Niru mengenal kehidupan sosial masyarakat dan kehidupan rohani yang baik melalui keluarga mertuanya. Niru merasakan betapa mertua laki-laki dan perempuan sangat mengasihinya. Ia tidak pernah merasakan hal-hal negatif seperti tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh sebagian orang. Nah, pernikahan beliau tahun 2017 itu dikatakan di sini 30 tahun, saudaraku. Ya, selama hampir 30 tahun menikah, ia mengalami hal-hal positif. Ia tidak pernah mendengar dan melihat adanya kebiasaan tersebut yang disebut oleh saudara Kodrat Sinaga itu dalam masyarakat Nias. Ia mengajak masyarakat Nias agar tidak takut terhadap isu-isu tersebut. Apabila ada teman-temannya dari suku Batak, ya, salah satunya adalah oknum Kodrat Sinaga yang sedang viral itu, yang bertanya tentang isu itu, ia selalu bertanya balik. Apakah mereka bertanya dalam keadaan waras atau tidak? Oke, pertanyaan Ibu Niru Anita Sinaga saya tanyakan juga kepada saudaraku Kodrat Sinaga ya. Apakah ketika Anda berbicara itu Anda dalam keadaan waras atau tidak? Saya hanya mengulang kata-kata loh. Saya tidak menyatakan kata-kata lain. Apakah saudara Kodrat Sinaga ketika berkata yang menghujat, apakah dalam kondisi dan keadaan waras atau tidak, atau sedang mabuk mungkin, atau sedang stres mungkin ya, saya kurang tahu ya. Mungkin kalau dibawa ke rumah sakit jiwa baru kita tahu ya, makanya dipertanyakan. Kemudian dilanjutkan seperti ini ya. Apabila tuduhan miring terhadap adat pernikahan suku Nias itu benar, maka ia duluan yang melaporkan ke polisi. Itu kata Ibu Anita ini. Kalau itu benar adanya, maka seharusnya dia dulu itu yang duluan mengatakan dan melaporkan kepada polisi bahwa itu adalah hal amoral, tindakan asusila. Ya.
Nah, maka Ibu Anita itu menyarankan agar masyarakat Nias tidak perlu menanggapi tuduhan-tuduhan semacam itu. Ya, ini dalam konteks menanggapinya ya supaya energi kita tidak dibuang-buang ya. Kita lebih baik melaporkan kepada polisi. Dan juga kita perbanyak literasi di YouTube, perbanyak literasi di tulisan, perbanyak literasi di buku dan lain sebagainya. Itu saya juga mengajak seperti itu. Jadi mending kita buang energi untuk sesuatu di masa yang akan datang. Nah, makanya di sini Ibu Anita mengatakan jangan sampai kita buang-buang tenaga dengan tidak meninggalkan jejak yang bisa dilihat orang, bisa dinikmati orang ilmunya di masa yang akan datang. Kemudian dia mengatakan ya, Ibu Anita mengatakan ia menegaskan bahwa tuduhan-tuduhan yang sering dilontarkan itu tidaklah benar dan sangat melukai perasaan orang suku Nias. Maka diharapkan masyarakat, terutama Kodrat Sinaga, berhati-hatilah dalam menyampaikan pendapat tentang adat istiadat suku Nias. Sebelum Anda membaca, sebelum Anda datang ke sana melihat, mendengarkan para budayawan kami, tolong mulut Anda ditutup, mulut Anda dilakban sekalian. Kalau di depan saya Anda ngomong begitu, saya kurang tahu apa yang terjadi, ya. Saya kurang tahu apa yang terjadi. Dan tulisan ini tadi juga pernah saya muat dalam salah satu buku yang kami tulis, meskipun masih perlu perbaikan dan juga nanti juga saya mengajak teman-temanku dari anak muda Nias, mari kita biasakan literasi menulis, entah itu buku, entah itu website, entah itu di YouTube dan lain sebagainya, untuk menyebarkan budaya kita sehingga diketahui oleh banyak orang. Dan juga ketika ada pertanyaan, tuduhan-tuduhan semacam ini, orang lain itu mudah mencari, ya, mudah mencari dengan mengetik misalnya. Orang mendengar misalnya Kodrat Sinaga ini berkata apa, mereka ketik di YouTube atau di website itu keluar penjelasan. Nah, itu sangat bagus kalau ada. Maka itu saya sangat menghimbau pada teman-temanku untuk bisa ya meluangkan waktulah. Kita kan banyak orang-orang pintar, ada doktor, ada profesor dan lain sebagainya. Ya, 1 menit, 2 menit, atau 3 menit pun gunakan untuk memberikan kontribusi di dunia medsos saat ini. Karena peninggalan dunia medsos ini, ya selama medsos masih ada itu. Masih tersimpan di awang-awang, entah di mana disimpan, saya juga kurang tahu ya. Oke, nah ada juga satu video di mana ada yang memberitahu bahwa sudah ada yang melaporkan kejadian ini. Mungkin saya tayangkan sedikit. Ini saya ambil dari TikToknya Pak Warubu ini ya, John Warubu, seorang advokat. Saya izin Bang untuk menyampaikan ini, dan ini di bagian belakang itu adalah surat laporan yang sudah disampaikan, dan masih banyak lagi. Ini hanya satu sampel saja ya. Saya tidak menyampaikan semua, tapi ini hanya sampel saja. Coba kita putar. Oke, sebentar ya. Oke, baik. Kenapa tidak bisa diputar? Oke, ternyata karena belum ada izin kepada orangnya. Oke, sebentar. Kita usahakan untuk untuk memutar ya, supaya ada juga kita download dengarkan download dulu. Oke. Ya, tadi saya sudah download, tapi sebentar ya. Mungkin Bang Ardi, saya panggil Abang aja lah ya. Menyampaikan dulu apa yang mungkin disampaikan. Shalom, Iya. Yahobu. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, menanggapi beberapa video atau konten yang dilakukan atau yang sedang viral, di mana saudara yang bernama Kodrat Sinaga, di mana di dalam kontennya itu banyak sekali hujatan, banyak sekali yang mengandung unsur sara, termasuk menghina atau seakan-akan pernyataannya ini adalah benar, adalah mengenai adat, yang menyinggung mengenai adat istiadat yang ada di Pulau Nias. Nah, ini puji Tuhan sudah ada laporan polisi yang telah dilakukan, yang telah dilayangkan, atau yang telah dilapor oleh saudara dari Aswaro Gea. Jadi mungkin saudara bisa melihat di wallpaper saya ini atau background ini terkait perihal itu. Nah, ini semoga dalam waktu dekat
saudara yang bernama Kodrat Sinaga ini bisa ditindak oleh penyidik karena ini laporan ini sudah masuk di Polda Riau. Jadi kami dari Kota Bandung atau HIMNI Kota Bandung terus mengusut dan terus juga akan mengkawal proses hukum yang akan dilakukan oleh penyidik terkait perihal atas viralnya pernyataan-pernyataan serta statement saudara Kodrat Sinaga ini di medsos, ya. Jadi buat seluruh masyarakat Nias tetap semangat, jangan mudah terprovokasi. Jadi kita tetap kawal proses hukumnya ke depan, terlebih seperti apa langkah-langkah hukum, upaya hukum terkait permasalahan ini. Salam santun buat kita semua. Shalom. God bless you. Yahobu. Salam HIMNI. Oke, itu salah satu video yang saya lihat di TikTok, ya. Dan juga ada beberapa juga pernyataan yang lain yang saya tidak ambil semua karena tidak semua orang mengizinkan videonya diambil, ya. Saya tidak ambil. Banyak pernyataan yang sudah disebarkan di sosial media, termasuk tadi video dari pendeta HKBP Resort Gunung Sitoli. Saya tadi melihat di Facebook. Nanti mungkin kalau saya bisa setel suaranya saja, ya. Nanti saya akan setel suaranya, ya. Mungkin Bang Ardi dulu ada yang mau disampaikan. Oke, terima kasih Mado. Saya sampaikan saja untuk kita semua bahwa semua pernyataan diskusi kita malam hari ini dalam hal positif, bukan untuk mengadu domba, tetapi marilah kita semua baik suku Nias bahkan suku-suku yang lain yang melihat dan mendengarkan setiap diskusi kita malam hari ini mengambil sisi baiknya. Kita tetap berdoa supaya kasus ini cepat selesai dan kita percayakan kepada penegak hukum, kepada tokoh-tokoh yang ada di pusat. Pesan kami, buat sebuah deklarasi supaya setiap pernyataan sikap yang membuat hati masyarakat Nias ini gundah gulana tidak terulang lagi. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati. Izin Mado, saya keluar. Itu aja. Terima kasih. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Terima kasih Bang Ardi. Salam buat keluarga. Baik. Siap. Ya, saya hanya menampilkan suaranya saja dari saudara kita pendeta KBP cabang Gunung Sitoli atau Resort Gunung Sitoli. Hanya suaranya yang saya tampilkan atau saya perdengarkan kepada saudara-saudari yang menyaksikan ini nanti video ini, ya. Di sini saya buka di Facebook, sudah disebarkan oleh beberapa halaman Facebook dari Nias. Saya hanya mengambil suaranya supaya saya juga belum izin, ya, untuk menampilkan gambar mereka. Tapi suaranya juga cukup lah, ya. Oke, saya coba putarkan videonya. Sebentar, suaranya kurang besar, ya. Sebentar Bapak Ibu, saya besarkan dulu. Sebentar, sangat-sangat kecil, ya. Mudah-mudahan besar, ya, di situ. Sebentar. Oh, masih kecil. Sebentar Bapak Ibu, saya cari cara supaya ini bisa menenangkan hati kita lah, kira-kira begitu, ya. Supaya tidak ada dusta di antara kita. Oke, saya coba pakai HP yang suaranya besar. Sebentar Bapak Ibu, ya. Ini di akun Facebook Pesona Kepulauan Nias. Ini juga sudah memuat pernyataan dari tadi, ya, dari pendeta, ya,
HKBP. Oke, ini lebih besar. Sebentar. Saya pendeta Bontukar Masikopi, pendeta HKBP Resort Gunung Oke, Nias, saya ulang. masyarakat Batak. Oke. Baiklah, harap bersabar Bapak Ibu karena ini ujian nasional. Oke, ini saya putarkan. Saya besarkan suaranya. Komisi Kepulauan Nias ini mengutuk keras perkataan saudara Konrad Sinaga yang viral di media. Saya pendeta Bontukar Masikopi, pendeta HKBP Resort Gunung Sitoli Nias, mewakili seluruh masyarakat Batak yang berdomisili di Kepulauan Nias ini mengutuk keras perkataan saudara Konrad Sinaga yang viral di media sosial. Kami pastikan seluruh perkataan saudara Konrad Sinaga terkait menantu perempuan Nias yang harus menyerahkan keperawanannya kepada orang tua mempelai laki-laki adalah tidak benar. Kami berharap seluruh saudara-saudara kami, masyarakat Nias, dimanapun berada, untuk memberi kepercayaan kepada penegak hukum untuk memproses video ini sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita. Dan kami berharap kepada pihak kepolisian, khususnya Polres Nias, untuk memproses secepatnya seluruh laporan dari teman-teman terkait dengan perkataan saudara Konrad Sinaga. Demikian kami sampaikan. Shalom, Horas, Yaudah. Oke, itu adalah videonya. Karena saya belum izin, saya tidak menampilkan mukanya. Itu tadi dari HKBP Gunung Sitoli ya, pendeta dari HKBP Gunung Sitoli sudah menyampaikan bahwa mereka menentang dan tidak setuju dengan pernyataan yang disampaikan oleh saudara Konrad Sinaga. Nah, saudara-saudariku, saya juga berpikir bahwa apa yang disampaikan itu adalah sesuatu yang sangat menghina. Dan justru saya sudah membuat pernyataan di awal tadi. Saya mengundang kawan-kawan yang lain, siapa tahu ada akademisi atau siapa, baiklah kita menyelidiki atau mencari tahu tentang tulisan terkait hal ini. Contoh, saya tidak bermaksud di sini memberikan statement bahwa itu buruk ya. Ketika saya menulis buku mengenal budaya Nias itu, saya menemukan buku yang disebut sebagai Tarombo. Tarombo, ya, Tarombo itu adalah berbicara soal silsilah keturunan. Ada satu Tarombo yang ditulis itu sekitar tahun 1940-an. Tarombo itu ditulis untuk menulis ya di dalamnya bahwa suku Nias itu termasuk Batak. Ini saya bukan bermaksud rasis ini, tapi ini untuk meluruskan ya, untuk meluruskan. Jadi ada Tarombo yang ditulis sekitar tahun 1940-an. Saya lupa namanya, siapa yang menulis ya. Saya kurang ingat namanya. Dan Tarombo itu katanya itu masih dijual bukunya sampai saat ini. Dan di dalamnya itu bercerita soal keturunan dari, mohon maaf ini, saya tidak bermaksud menjelekan ya, si Raja Batak. Dan di dalam Tarombo itu disebutkan salah satunya termasuk suku Nias. Bukan saya mempersoalkan tulisannya, tapi saya mempersoalkan keabsahan ini. Kok bisa ya? Bagaimana mengklaim semacam itu? Ya, bagaimana mengklaim semacam itu? Kok bisa? Gitu. Kok bisa dimasukkan di dalam suku ya yang termasuk di Batak? Mungkin kalau Tarombo ini tidak pernah ditanggapi oleh orang Nias,
tidak pernah ditulis tentang silsilah marga-marga orang Nias, mungkin Tarombo ini masih berlaku sampai sekarang. Tapi memang sampai sekarang Tarombo itu ada. Ya. Ini salah satu yang mungkin saya berikan ini ya, gambaran-gambaran. Ini juga sama. Belum pernah saya mendengar tokoh Nias menyelidiki soal Tarombo ini. Kenapa kok bisa ada orang Nias di dalam Tarombo itu? Nanti di lain waktu mungkin di deskripsi setelah selesai live ini saya tulis nama penulisnya ya, supaya tidak saya dituduh saya ini membuat pernyataan yang salah. Ya. Nah, dari hal-hal itu saja kita sudah melihat berarti kemungkinan besar saudara-saudaraku ada tulisan yang dibuat dahulu. Tapi entah di mana tulisan itu, tapi sudah tertanam di dalam pikiran orang. Termasuk tadi Tarombo itu. Maka jangan heran, mohon maaf sekali lagi, saya tidak bermaksud rasis ini. Maka tidak heran, juga mungkin ini karena kelakuan orang Nias juga, ketika ditanya di tanah rantau, kamu dari mana? Kamu suku apa? Ada orang juga yang tidak jujur, orang Nias. Mengatakan saya suku Nias. Ada juga yang malu-malu. Pasti ngomongnya saya dari Medan. Kenapa kita harus malu berkata saya suku Nias? So what? Itu kan? Tidak ada masalah selama saya tidak makan gaji buta, selama saya tidak ambil makanan di rumahmu, mencuri di rumahmu dan lain sebagainya. So what? Saya mengakui saya suku Nias. Jangan abu-abu. Karena abu-abu itulah yang dimanfaatkan oleh orang banyak. Sehingga apa? Dulu kan pernah muncul kata Batak Nias. Ya, pernah dengar kan? Ini bukan maksud saya yang menikah dengan orang Batak atau orang Batak menikah dengan orang Nias loh, maksud saya di sini loh. Tapi maksud saya adalah seolah-olah Nias itu masuk dalam suku Batak. Kalau ada yang menikah dengan suku Batak, malah saudara bapak saya juga sama. Tadi saya sudah cerita. Menikah dengan perempuan Boru si Hotang. Ya. Si Hotang atau si Tohang ya. Saya tertukar-tukar juga itu ya. Saya mohon maaf kalau saya salah. Dan juga kalau Bapak Talu saya mendengarkan ini, saya mohon maaf kalau saya salah sebut. Tapi ya, yang mau saya tegaskan di situ adalah harus kita akui lah ya, di Sumatera itu ada sekitar 7 atau 8 suku. Harus kita akui itu. Jangan abu-abu. Dan saudara-saudaraku di Facebook itu saya ada di grup di mana ada saudara-saudara dari Karo, dari Mandailing, dari Pakpak dan lain sebagainya. Itu ada beberapa suku ya yang menolak mereka disebut Batak. Ya. Dan saya kurang tahu alasan itu. Tapi yang mau saya katakan di sini adalah bahwa kita harus akui memang di Sumatera Utara itu ada beberapa suku, bahkan mungkin 7 atau 8. Setahu saya sih sekitar 7. Harus kita akui itu. Itu juga salah satu penghormatan kita terhadap budaya orang lain. Ketika kita mengakui dia. Nah, yang sering terjadi, saya tadi sudah beritahu, orang-orang Nias kadang-kadang tidak jelas ketika orang menanyakan kepadanya apa tentang sukunya, asalnya dari mana. Ya, kadang-kadang tidak bangga dengan apa yang menjadi sukunya sendiri. Kemudian juga mencocok logikan, mohon maaf ini, saya juga sering mendengar ini, mencocok logikan marga Nias dengan marga orang Batak. Berbeda ya konteksnya dengan perempuan Nias menikah dengan orang Batak lalu diberikan marga ya, itu berbeda. Atau orang Batak menikah dengan orang Nias diberikan nama lain. Contohnya ada Barasi dan Baleganaa atau apa, saya kurang tahu ya itu ya, bahasa-bahasa adat itu. Itu beda ya, itu bukan itu yang saya maksud. Tapi ada saja orang Nias yang ini mencocok logika. Oh, contohnya begini. Oh, kalau marga saya Gea itu di marga kamu itu masuknya di mana ya? Itu dari mana coba? Coba beritahu saya. Dari mana budaya itu coba? Saudara-saudaraku yang hadir di sini dan orang tua yang mendengarkan ini, dari mana coba itu?
Dulu marga leluhur Nias itu disama-samakan dan masuk di mana di marga orang lain. Kok konyol sekali pemahaman itu? Dari mana itu? Dari mana? Tolong nanti yang menonton video ini, tolong dijawab dari mana itu kok bisa disama-samakan itu loh. Oh, kalau kamu marga Lase, kalau kamu marga Wau, kalau kamu marga yang lain itu, kalau dicocokkan di margamu itu masuk di mana? Ini dari mana coba? Kok bodong sekali pemahaman ini? Dan orang Nias juga manggut-manggut aja. Ya. Ini kebodohan, ya. Tanda petik, mohon maaf ini, agak kasar kalau kebodohan tidak tanda petik. Kebodohan yang terus dipelihara dan diakui secara masif oleh orang-orang seperti tadi. Yang mengatakan, oh iya benar juga ya, cocok dengan kamu ya. Cocok dengan marga ini ya, kalau disejajarkan. Dari mana? Sejarah kita, leluhur kita itu kan banyak diceritakan, baik itu di bagian selatan, bagian utara, tengah, dan Gunung Sitoli. Ya, ada beraneka ragam, tetapi satu yang pasti, bahwa leluhur Nias itu berasal dari, entah di bagian selatan disebutnya apa, entah di bagian apa, tapi dari leluhur yang sungguh mulia. Yang saya baca ceritanya atau yang saya tulis ulang di dalam buku yang saya tulis adalah Sirao. Anaknya Sirao, leluhur kita. Yang menurunkan marga-marga Nias. Atau kalau kita belajar penelitian yang diadakan tahun 2010 yang juga dimuat oleh Kompas. Ya, kalau Bapak Ibu baca koran Kompas ataupun media Kompas, di situ juga dimuat bahwa leluhur orang Nias itu berasal dari Pulau Formosa atau Taiwan zaman dahulu ya, bukan zaman sekarang. Pulau Formosa ya, yang ada kaitan dengan orang-orang yang tinggal di sana tapi orang asli, tidak ada pencampuran yang lain. Mereka hijrah ke Nias pada sekitar 5.000 tahun yang lalu atau bahkan 12.000 tahun yang lalu. Menurut penelitian arkeologi tentang batu-batu megalit peninggalan-peninggalan leluhur kita, itu sudah ada orang di sana sejak 12.000 tahun yang lalu. Jadi, kenapa tidak mempelajari itu dan manggut-manggut aja dengan omongan orang terkait leluhur kita? Maka, himbauan saya bagian terakhir ini sebelum saya tutup live ini adalah, mari kita bangga sebagai orang Nias. Meskipun kamu miskin, meskipun kamu kaya, meskipun kamu bukan pejabat, meskipun kamu hanya makan pisang rebus, meskipun kamu hanya seorang yang bekerja rendahan, semua pekerjaan itu adalah berasal dari Tuhan. Jangan pernah menganggap dirimu rendah. Jangan pernah menganggap sukumu rendah. Anda harus berbangga diri dengan sukumu, dengan budayamu. Ya, sehimate moroi aila. Artinya apa? Bisa kita bawa dalam hal positif semacam ini. Coba kalau YouTuber tentang budaya ada dari Nias ada banyak seperti ini contohnya. Contohnya ada 10 saja. 10 atau 20 saja yang membahas soal budaya Nias. Itu juga adalah sehimate moroi aila. Apa artinya? Jelaskan budayamu, jelaskan apa yang diyakini leluhurmu. Jangan diinjak-injak kepalamu, kamu biarkan. Bahkan kamu manggut-manggut. Ya. Jangan kepalamu diinjak-injak dan kamu manggut-manggut. Oh iya. Tidak ada urusan status sosial dengan yang namanya kita suku. Namanya kebanggaan kita terhadap budaya leluhur kita. Tidak ada sangkut pautnya di situ. Tidak ada. Ya, membela budaya leluhur kita, mempertanggungjawabkan budaya leluhur kita, itu adalah harga mati. Ya, leluhur kita dulu berjuang juga untuk hidup di sana. Bahkan di zaman Belanda, Nias itu salah satu tempat yang tidak bisa dikuasai oleh Belanda. Karena apa? Leluhur kita itu sehimate moroi aila dalam hal menegakkan yang benar. Bahwa kalau ada penjajah ya harus dilawan. Bahwa kalau ada penghina harus dilaporkan. Saya sudah utarakan di bagian depan tadi.
Marilah kita bersatu. Saya melihat begitu banyak tersebar surat-surat yang dilayangkan kepada Polri, Polres, Polsek, dan lain sebagainya. Kenapa tidak ada satu saja yang menewadahi semua dari seluruh itu? Bukan berarti saya melarang kelompok-kelompok lain untuk melaporkan, boleh saja. Tetapi ada satu komando. Ya, ada satu komando yang benar-benar itu adalah tanggung jawab dia dan benar-benar dia jalankan. Kita harus bercermin dari saudara kita orang Dayak. Saudara-saudaraku, tahun 2018 saya pernah datang ke Kalimantan dalam urusan tertentu dan saya menginap di pastoran di Jalan Patimura. Mungkin nanti ada orang Dayak yang nonton ini ya, di Jalan Patimura, pastoran tempat para pastor ya di situ ya. Pastoran, saya tinggal 5 hari di situ. 5 hari di situ, saya ngobrol dengan pemuda-pemuda Dayak. Saya ngobrol dengan mereka. Mereka sangat ramah dan menyambut saya. Mereka sedang ngumpul di ruangan tamu itu, lalu saya datang, kebetulan kamarnya dekat situ, saya datang, lalu saya langsung disambut. Selamat siang Bang, dari mana? Saya langsung beritahu, saya dari Jakarta, saya asli dari Nias. Lalu mereka sangat senang, ramah dengan saya. Lalu kami ngobrol-ngobrol tentang budaya leluhur. Tentang bagaimana mereka menjaga budaya leluhur mereka. Bagaimana mereka mati-matian, bahkan mereka mengatakan sampai kami mati pun kami tidak izinkan orang lain menghina budaya kami. Dan Anda lihat, ketika ada kejadian yang melecehkan budaya saudara kita Dayak, mereka turun ke jalan bawa parang sekalian. Tetapi yang saya maksud tidak harus seperti itu. Tapi setidaknya ada komando yang bergerak, memberi contoh. Ya. Itu yang saya pelajari dari saudara-saudara kita orang Dayak ketika saya datang ke sana. Saya coba mendalami kemiripan-kemiripan dari budaya kita orang Nias. Salah satu kemiripan yang saya temukan, ya mungkin ini bisa salah, bisa benar. Ya, ini baru saya temukan dari obrolan-obrolan ya. Belum saya teliti lebih jauh. Salah satunya mungkin adalah budaya sunat. Budaya sunat. Dari kesaksian yang saya wawancarai itu mengatakan mereka juga ada budaya sunat. Budaya sunat, lalu dalam budaya pernikahan ada makan sirih juga. Lalu dalam beberapa pakaian-pakaian adat itu ada kemiripan juga. Kemudian ya dari face juga ya, kalau dilihat secara fisik, face, kemudian mata, kulit, dan lain sebagainya, ada kemiripan. Itu yang saya bicarakan ketika datang ke sana dan bertemu dengan teman-teman itu. Dan saya menggali juga pengetahuan dari mereka, sehingga saya mendapatkan informasi yang saya butuhkan saat itu. Dan mungkin di lain waktu itu tulisan tentang itu juga bisa dipublikasikan, tapi saya belum tahu waktunya, hanya Tuhan saja yang bisa mengizinkan saya untuk melakukan hal-hal itu. Nah, saudara-saudaraku, itu saya tadi hanya memberi contoh bahwa apa yang dilakukan saudara-saudara kita Dayak ketika mereka dilecehkan itu adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang baik dan patut ditiru. Ya, patut ditiru. Untuk apa? Bukan untuk kita membunuh orang dalam konteks ini, tapi memberikan efek jerah supaya tidak menjadi kebiasaan untuk menghina dan menghina dan menghina. Itu saja yang saya sampaikan terkait dengan apa yang menjadi topik kita pada malam hari ini. Dan kalau sekiranya ya dibutuhkan untuk saya live di hari-hari yang akan datang terkait pembahasan budaya, saya sudah berpikir bahwa bagaimanapun pengetahuan saya minim tentang budaya, saya mencoba untuk mengangkat tentang budaya Nias di channel ini. Dan nanti kalau ada saudara-saudaraku yang bergabung juga seperti tadi ya, saya izinkan untuk bergabung ya, untuk membahas budaya-budaya, perkembangan-perkembangan, tari-tarian dan lain sebagainya. Saya akan gunakan media YouTube ini dan mohon kepada tokoh-tokoh adat, kalau ada yang salah dari ucapan saya, mohon tegur saya. Jangan maki-maki saya di belakang. Ya, tegur saya, itu salah. Dan kalau salah, mohon berikan literasi pada saya.
ya. Dan kalau perlu tokoh-tokoh adat itu boleh juga ngomong di sini, bicara di sini, seperti tadi Pak Pendeta. Saya sangat menghormati Pak Pendeta tadi memberikan waktunya untuk bicara di sini. Saudara-saudaraku tadi juga tokoh-tokoh seperti Pak Santolase tadi juga ya komen di sini. Ibu Diliami Wau ya. Pak Pendeta juga tadi ya dari Antioquia Channel ya, GKP. Ada beberapa juga yang menonton di sini mungkin tokoh-tokoh Nias. Kalau perlu meluruskan omongan saya, mohon diluruskan. Kalau perlu memberi masukan, silakan. Tapi berikan solusinya, jangan hanya ngomong saja. Ya, saya tidak suka. Saya orangnya frontal saja, apa adanya, ya. Nah, oleh sebab itu, di lain waktu saya akan lebih intensif dan lebih sering untuk membuat live streaming di channel ini, dan saya berharap juga kehadiran saudara-saudaraku dari Nias, entah dari mana, untuk memberikan juga obrolan-obrolan seputar budaya kita Nias. Nah, saudara-saudaraku, sebenarnya masih banyak hal yang saya sampaikan, tetapi di lain waktu karena ini sudah sangat panjang, nanti mungkin agak berat untuk didengarkan oleh banyak orang karena terlalu panjang, dan kita harapkan yang mendengarkan mungkin seperti pesan yang disampaikan oleh Pak Pendeta tadi ya, menyampaikan bahwa segera diusut sehingga tidak terjadi tindakan yang lain ya. Kalau tidak diusut ya ada tindakan lain nanti yang terjadi, kita tidak tahu ya. Kemudian tadi juga Pak Pendeta memberikan statement supaya dari kelompok-kelompok masyarakat, tadi sudah ada dari HKBP yang ada di Gunung Sitoli memberi pernyataan dan mengutuk keras pernyataan itu. Diharapkan juga oleh Pak Pendeta tadi supaya ada juga dari ormas-ormas ya yang sama atau yang berbeda yang juga membuat pernyataan yang sama, sehingga saya tuh sudah katakan tadi yang sudah panas itu bisa menjadi dingin. Demikian saja yang saya sampaikan pada live streaming ini, saudara-saudaraku. Sampai jumpa pada live streaming selanjutnya, dan saya akan menutup pertemuan pada live streaming ini dengan lagu Taneniha Banua Somasido. Saya akan putarkan dan saya mohon yang punya video ini, saya mohon maaf saya belum izin. Nanti kalau menemukan di YouTube ini tolong di komen ya Pak ya yang punya video ini. Dan saya sudah ambil duluan masalahnya. Karena saya pikir ini bagus ya lagunya karena lengkap juga ya, ada terjemahan bahasa Indonesianya. Demikian saja saudara-saudariku, Bapak Ibu, tokoh-tokoh yang menonton ini. Saya ini hanya bukan siapa-siapa, bukan tokoh masyarakat Nias, bukan siapapun ya. Saya ini hanya anak yang lahir kemarin sore. Lawa bagamedola satua ya. Nasalah dan raudo lehadi ulaju ke saya lah. Nawi salah raudani. Oke, jadi saya tidak mengutip Gamedola Satua, tapi saya hanya tapi saya tetap mengutip. Lawa bagamedola Satua hale kheu si hale na ila hale badoro kheu si dodoro na ila doro. Jadi apa yang kita bicarakan di dalam pertemuan ini, ambil yang baiknya, buang yang tidak baiknya, dan peliharalah selalu budaya kita sehingga kita dianggap sebagai manusia berbudaya. Itulah pentingnya budaya. Banua
Manesi Mohili baebon rasa Sanungoni dalam bambukko Masui asih sekolo Sata desinade Soban wakenya lepabe Fagu uba ubelega Mia onyok jaga lapa Lalu masih Muso ebadudu mahara Amai dola inanda uga Sange basondra roga No arame uraya Banwa omasiatu No ulau mafana Usawa madu asara Bawa kabilata Bawa nuhu Fa'awiku Malegi raikaya Madu maharegu Tanagi akana Omasyadu Pulau yang ku cinta Mana tempatku dilahirkan Mampu jauh dirantauan Namun kau tetap ku kenangkan Pulauku hiasku Sawah ladang luas menghijau Pohon hiu sepanjang pantai Menambah Baik, terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah menyaksikan live streaming di Budaya Suku Nias Channel pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi didengarkan dan semoga ditonton oleh yang bersangkutan dan juga banyak orang yang lain. Jangan lupa untuk menyebarkan link ini untuk diberikan kepada banyak orang.
Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Yahoru.